Chat. Success together. Oke, thank you untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman boleh duduk. Nah, teman-teman, waduh Bu, rame juga nih ya. Di sini ada suhu saya duduk nih ya, orang hebat nih. Saya jadi takut juga nih ya, ada suhu duduk di sini ya. Nah, teman-teman di sini Riko mau sharing aja teman-teman ya. Jadi Riko mau sharing aja sama teman-teman semuanya, tapi pertama-tama perkenankan Riko saya thank you dulu. Ya, saya thank you untuk Tuhan teman-teman tentunya. Ya, karena atas berkat Tuhan yang luar biasa, kita semuanya hari ini berkumpul ya teman-temannya di tempat ini sama-sama kita mau belajar. Ya, saya thank you juga untuk Ko Richard untuk undangannya. Thank you untuk teman-teman semua, Ko Herianto, thank you kesempatan diberikan ya, Ko Kwetsun, Ko Heri, Pak Supardi, dan Ko Richard, thank you ya untuk kesempatan teman-teman founder dan teman-teman distrik 41 semuanya. Nah, orang bilang ya teman-teman ya, tak kenal maka tak sayang. Tadi teman-teman udah lihat ya sekilas ya profilnya Riko tuh seperti apa. Jadi saya itu lahir di Papua teman-teman. Ya, saya lahir di Papua 30 sekian tahun yang lalu. Dari saya kecil sampai dengan saya SMP ya, sampai umur 15 tahun saya itu di Papua teman-teman. Saya di Sorong 15 tahun, lalu orang tua cici-cici keluarga besar semuanya masih di sana ya. Setelahnya 3 tahun saya menempuh pendidikan SMA. Itu di, kalau teman-teman lihat itu di Kota Tomohon. Nah, Kota Tomohon itu berjarak sekitar 45 menit kalau naik mobil dari Kota Manado, yaitu di Sulawesi Utara teman-teman. Setelah menempuh 3 tahun SMA, akhirnya saya lanjut kuliah nih teman-teman di Jakarta, di Binus University. Nah, saya ngambil program double degree. Ya nanti cerita kenapa saya ngambil program double degree nih teman-teman. Jadi tahun 2009 itu saya mulai kuliah. Nah, kalau ditanya ya teman-teman ya, dari dulu tuh Riko cita-citanya mau jadi apa sih? Ya, saya selalu jawab teman-teman, saya mau jadi dokter. Ya, saya mau jadi dokter, saya mau kuliah kedokteran. Dari situ teman-teman ya, dari situ akhirnya terbawa ya, dari kecil sampai SMA, SMA 1, SMA 2 masih ditanya gitu ya, Riko mau kuliah apa? Mau jadi dokter. Makanya saya ngambil jurusan IPA waktu SMA. Dari situ akhirnya masuk kelas 3 ya. Saya masuk kelas 3, teman-teman kakak-kakak kelas ya, senior-senior tuh udah lulus. Nah, mereka udah lulus, udah mulai kuliah, balik teman-teman ya, biasanya balik ke alma mater gitu ya, alumni, tengok adik-adik kelas, terus ngomong lah ya, ngobrol dengan kakak kelas gitu ya. Ada kakak kelas tuh nanya kayak gini, Rik, jadinya mau kuliah apa? Ya, terus saya jawab, oh kak saya mau kuliah kedokteran, yang saya kan mau jadi dokter. Terus ada satu kakak kelas lagi yang nyeletuk ya, dia ngomong kayak gini, lu yakin lu mau jadi dokter? Tahu nggak kalau kuliah kedokteran itu katanya kalau di ospek itu disuruh tidur loh 1 malam di kamar mayat. Ya, teman-teman saya bukan penakut teman-teman, nggak suka aja, gitu ya. Jadi akhirnya karena saya dengar yang kayak gitu ya, saya dengar yang kayak gitu saya bilang wah ini kalau ospek kayak begini ntar jangan-jangan kuliah dikerjain lagi gitu kan, mikir-mikirnya kayak gitu. Akhirnya teman-teman di situ saya udah nggak kepengen lagi jadi dokter karena nggak pengen kuliah yang kayak begitu teman-teman. Ya, tapi karena dari dulu selalu mikir mau jadi dokter, saya nanya lah akhirnya ya ke mama saya, mah kayaknya nggak usah deh kuliah kedokteran. Mama saya sih bilang nggak apa-apa ya, terserah kamu mau kuliah apa aja, yang penting minimal S2 ya. Itu kata mama saya tuh kayak gitu teman-teman. Akhirnya saya bilang dong sama mama saya, jadi menurut mama mending kuliah apa nih ma? Dan mama saya bilang, kayaknya sih lu kuliah teknik aja deh. Ya, kalau kuliah teknik itu keren. Anak laki-laki kuliah teknik, lu ntar jadi insinyur. Ya, itu mama saya terinspirasi teman-teman dari film Sidul anak sekolahan. Ya, jadi tukang insinyur. Katanya keren gitu ya. Terus saya pergilah ke papa saya gitu ya. Saya tanya sama papa saya, Pak, kata mama mending kuliah teknik. Menurut papa gimana? Papa saya bilang, janganlah kuliah teknik. Lu kuliah teknik entar ujung-ujungnya lu jadi teknisi disuruh-suruh orang.
Lu mau lihat nggak yang duduk itu bos-bos, manajer, direktur, namanya aja manajer, kuliahnya apa biasanya pasti? Manajemen, lu ambillah ekonomi, ya. Nah teman-teman supaya saya nggak pusing gitu ya udah saya kuliah aja dua-dua teman-teman. Makanya kenapa teman-teman lihat gelar saya itu ada sarjana ekonomi, ada sarjana tekniknya teman-teman. Ya karena kebetulan waktu itu di BINUS ada program double degree. Ya jadi program double degree ini boleh kuliah langsung gitu ya, dua jurusan, cuman lulusnya tuh lebih lama aja. Ya, lulusnya jadinya 5 tahun. Orang lain kan lulusnya 3,5 sampai 4 tahun ya. 146 SKS tuh saya ingat. Nah saya punya tuh 210 SKS diselesaikan dalam 5 tahun. Gitu. Nah thank you. Dari situ ya teman-teman akhirnya karena saya telat lulus ya. Karena saya telat lulus kan teman-teman lain tuh udah lulus semua ya. Teman-teman saya yang lain tuh udah lulus semua. Pada akhirnya saya lihat wah mereka nih udah bekerja, udah punya income kayak kayak gitu loh. Dan saya belum punya income. Jadi saya tuh melihat karena mereka ini sudah punya income, sudah punya penghasilan, kok keren banget. Ya, di situ saya juga pengen punya penghasilan teman-teman. Akhirnya saya mulailah ya nyari entah nyari bisnis lah, entah nyari apapun itu yang bisa menghasilkan uang. Nah, akhirnya singkat cerita saya ketemu satu teman saya ya. Satu teman saya itu baru pulang dari China. Jadi dia kuliah di China, teman saya itu pulang dari China. Em, biasa ya dia cari kerja teman-teman. Dia cari kerja lalu dia sambil melamar ya, dia melamar di Metro Data tuh di mana? Di atas apa di bawah teman-teman? Di bawah ya? Atas ya? Ya dia melamar lah pokoknya ya di perusahaan itu ya. Terus akhirnya ya sambil dia melamar kan tunggu lama panggilan. Ternyata dia diajak untuk melihat BOP teman-teman. Ya, jadi teman saya ini satu orang teman saya ini setiap hari kita ketemu. Jadi teman saya ini kan cuman maksudnya dia orang Manado, kuliahnya di China. Teman di Jakarta tuh dikit banget. Ya, jadi ketemunya ya hari-hari kalau nggak Riko, si A, si B, si Riko lagi kayak gitu. Nah, kita nge-gym bareng juga teman-teman di bawah nih di Selfit yang di bawah ya. Ada satu waktu di hari Sabtu pagi-pagi teman saya tuh nggak datang. Ya, so teman saya tuh nggak datang nge-gym, nggak datang nge-gym. Saya dulu zamannya ini teman-teman BBM. Ya, saya BBM saya bilang, bro, kok lu nggak datang pagi ini? Lu kemana? Dan teman saya bilang, oh, gua lagi ikut satu seminar, bagus banget. Ya, nanti ya gue ceritain. Sebentar kita ketemu lah, kita ngobrol, kita makan siang. Ya, jadi teman saya itu pagi-pagi hari Sabtu ikut BOP. Nah, teman saya ikut BOP lalu buat janji dengan saya jam pokoknya jam 12 jam 1 siang tuh ketemu. Kita ketemu di Central Park juga teman-temannya kita makan bareng. Nah, habis maksudnya sambil makan gitu ya. Saya nanya dong, kan penasaran. Bro, lu habis ikut seminar apa sih? Kok tumben nggak nge-gym karena maksudnya dia tuh nggak mungkin maksudnya nggak bolos nge-gym gitu loh yang nggak mungkin bolos gitu ya. Tapi hari ini ada yang lebih penting, apa yang membuat dia sampai nggak nge-gym malah pergi gitu kan. Dan dia bilang, oh gue habis ikut seminar yang namanya Prudential. Lu pernah dengar nggak bro Prudential? Nah teman-teman saya agak-agak sotoy gitu ya. Terus saya cuman bilang, oh Prudential kayaknya saya tahu deh. Pernah dengar itu yang gambarnya itu kan eh, kayak cewek gitu kan. Ya pokoknya warna-warna merah lah ya. Saya bilang kayak gitu dan teman saya bilang, nah itu dia betul. Oh itu seminar apa sih? Jualan apa sih? Ini ya MLM itu ya, kecantikan gitu ya, kosmetik ya. Ya saya kira Prudential itu MLM kosmetik kecantikan teman-teman. Ya lalu dia ketawa dan dia bilang, oh bukan, kita bergerak di bidang jasa keuangan. Ya kita ngomong lah ya kita dari Inggris segala macam. Saya langsung nanya to the point, ya itu apa? Oh kita di asuransi. Nah teman-teman akhirnya saya nanya sama dia, so apa yang lu dapat dari seminar yang lu ikutin tadi pagi? Dan dia bilang, bro sebelum gue kasih tahu lu apa yang gue dapat dari seminar tadi pagi, gue mau tanya sebuah pendapat ya. Gue mau tanya pendapat lu nih tentang sebuah ide. 10 menit aja ya bro. Tahu nggak teman-teman apa yang dia minta pendapat saya itu apa? Pak Ali. Ya, dia minta pendapat rekening Pak Ali. Ya mungkin teman-teman yang baru udah nggak tahu ya Pak Ali itu udah di mana gitu ya. Tapi dulu rekening Pak Ali itu sangat-sangat terkenal gitu ya. Nah dia jelaskan kepada saya, dia cerita gitu ya. Setelah dia cerita lalu saya bilang, bro kok yang lu ceritakan ini bagus. Kalau misalkan gue mau ngambil program ini bro, gue harus setor berapa? Gue harus keluarkan uang berapa? Lalu teman saya bilang, oh kalau di usia kita ya paling sekitar 1 juta lah sebulan.
Nah teman-teman, waktu itu saya masih masih ditopang sama orang tua, masih dapat uang jajan. Saya kuliah semester terakhir, pengeluarannya banyak banget teman-teman ya kalau semester terakhir gitu ya, untuk tugas akhir segala macem. Saya masih untuk biaya kos sendiri segala macem, dan saya hitung-hitung wah kalau 1 juta berat juga. Dan akhirnya saya bilang sama teman saya, bro, ini kan 1 juta, 1 juta tuh gede ya, buat saya ini gede banget bro. Boleh nggak kalau misalkan tunggu setahun lagi, begitu saya udah lulus, udah punya kerjaan sendiri, nanti gue pasti ambil sama lu. Ya gue janji gue ambil sama lu, gue nggak akan ambil sama orang lain. Dan akhirnya teman-teman, teman saya itu bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Daripada entar setengah-setengah, lu rugi, kasihan. Nggak apa-apa, tahun depan aja. Ya, akhirnya setelah ngobrol dari situ, saya tanya lagi. Jadi bro, lu belum ceritakan apa yang lu dapat dari seminar tadi pagi. Dan dia jawab, bro jujur ya, yang gue dapatkan cuma 2 hal. Satu yang tadi gue tes ke lu, yang kedua adalah yang gue ingat, setelah 5 tahun bisa punya income 100 juta per bulan. So teman-teman, begitu dia bilang setelah 5 tahun punya income 100 juta per bulan, yang muncul di kepala gue itu pertama kali adalah usia gue waktu itu 22 tahun. Di usia 27 tahun punya income 100 juta per bulan. Menurut teman-teman oke banget. Oke banget ya. Teman-teman, setengahnya aja deh di usia 27 tahun punya income 50 juta per bulan. Masih oke banget nggak? Masih oke banget. Ya, masih oke banget teman-teman. Nah dari situ saya langsung bilang, bro ini kalau mau ikut seminar yang kayak gini yang lu bilang, itu gue harus lulus kuliah dulu apa gimana sih bro? Ya dan teman saya bilang, oh nggak harus lulus kuliah dulu. Ya yang penting lu udah punya KTP lu bisa ikut. Nah kalau misalkan gue mau ikut yang kayak begini, boleh nggak bro? Teman saya kaget. Ya teman saya kaget. Kenapa? Karena dia belum, ya dia udah tanda tangan aplikasi keagenan teman-teman di hari Sabtu pagi. Tapi kan Sabtu siang belum disubmit. Dulu kita manual teman-teman ya pakai kertas gitu ya. Sekarang kan pakai Proofforce. Dulu kalau Sabtu ikut harus tunggu Senin baru disubmit. Ikut dulu yang namanya fast start 3 hari apa 2 hari tergantung ya, 3 malam apa 2 hari. Lalu ikut ujian AAJI ngantri teman-teman. Ya, dia kaget dan dia bilang, lu yakin lu mau ikut? Lu serius lu mau ikut? Ya, lalu saya bilang, bro, sebelum sebelum gua ikut, ya, sebelum gua pastiin sekali lagi, gua cuma mau tahu dulu nih, lu boleh nggak jelaskan ke gua asal perhitungan 100 juta per bulan tuh dari mana, bro? Dan akhirnya dia bilang, bro, gua kan baru ikut tadi pagi, gua belum ingat nih, ya, boleh nggak gua minta waktu, kasih gua waktu belajar. Nah, dia minta waktu untuk belajar teman-teman. Akhirnya dia bilang dia janji kita ketemu besoknya hari Minggu. Ya Minggu sore saya ketemu. Jadi pulang dia belajar dengan leader kami waktu itu ya. Dia belajar dengan leader kami waktu itu, Corrigen harusnya waktu itu yang ajarin dia. Dia belajar, setelah itu hari Minggu sore dia ketemu dengan saya. Ya, dia ketemu dengan saya dan dia jelaskan jenjang karir itu dengan sangat baik teman-teman. Ya, dan itu masuk di logika saya dan saya bilang, bro gue mau join, apa aja yang dibutuhkan. Ya akhirnya dia minta lah semua kelengkapan, hari Senin ya, hari Senin minta ketemu, dilengkapin teman-teman semuanya, saya lengkapin. Cuman sayangnya waktu itu saya harus menunggu teman-teman ya, karena dia baru ikut BOP di hari Sabtu, tapi hari Minggu dia sudah ketemu agent teman-teman. Jadi saya harus menunggu kode agent dia keluar, saya harus menunggu dia ujian AJI, dan ternyata teman-teman dia pun harus menunggu kode agent perekrutnya keluar. Karena waktu itu dia pergi BOP itu dengan cicinya berdua. Jadi cicinya diajak BOP, lalu dia ikut BOP dan dia ketemu saya. Jadi waktu itu saya ikut antrian ya. Cicinya teman saya dulu, habis itu teman saya keluar kode agent, lalu saya keluar kode agent, itu proses 2 minggu lebih lah. Ya. Sampai akhirnya di tanggal 27 September tahun 2013. Yaitu hari di mana saya lulus ujian AAJI teman-teman. Waktu itu kita ujiannya di ini ya, PSA di Kota Kasablanka ya. Nah, begitu saya lulus ujian waktu itu saya ditemanin sama leader direct waktu itu, ya. Jadi Corrigen itu adalah kakek leader. Leader directnya waktu itu adalah namanya Kojoli kalau teman-teman ada yang kenal, ya. Kojoli itu leader direct kami waktu itu. Nah, Kojoli temenin saya ujian AJI. Jadi waktu saya ujian AJI udah selesai, udah tahu lulus, hal pertama yang saya lakukan adalah saya telepon mama saya. Ya, saya telepon mama saya dan saya bilang, "Halo, Mah, gua baru ikut ini nih ujian jadi agen asuransi, asuransi Prudential." Ya, itu mama saya yang
teleponnya jauh di ujung Papua sana teman-teman ya. Suaranya tuh sampai sini, dia ditelepon dia ngomong. Ya dia ngomong kayak gitu teman-teman. Gede-gede gitu dia teriak ya. Saya bilang emang kenapa Ma, apa yang salah? Lu ngapain jadi agen asuransi? Lu udah kuliah 2 jurusan, udah mau lulus bentar lagi, lu jadi agen asuransi. Prudential lagi. Prudential itu dulu tidak bayarin klaimnya papa loh. Waduh teman-teman, saya tuh berasa kayak lagi terbang gitu ya. Kayak saya merasakan satu step baru di kehidupan ya. Bisa mulai pekerjaan, mulai something yang baru selain kuliah. Lalu tiba-tiba dibanting sama orang terdekat teman-teman. Nah di situ saya ditelepon saya cuma bilang, emang kenapa mah? Klaimnya kenapa? Nanti saya ceritakan teman-temannya kenapa sampai klaimnya waktu itu belum dibayarkan. Nah singkat cerita mama saya cuma bilang, pokoknya Prudential tuh nggak bayarin klaimnya papa. Intinya itu. Udah ya, mama sibuk nih mau jaga toko lagi. Nanti aja baru telepon lagi malam. Akhirnya dimatiin telepon, saya ngomong waktu itu, untung ada leader saya waktu itu, saya bilang, kok kata mama Prudential itu nggak bayarin klaim papa saya dulu. Gimana tuh kok? Terus leader saya cuma bilang kayak gini, udah ayo kita duduk dulu ya. Kita pergi makan waktu itu, Eat and Eat masih ada waktu itu ya di Kokas ya. Duduk makan di Eat and Eat, santai ngobrol, dia bilang, ada beberapa alasan kenapa klaim itu tidak dibayarkan. Langsung teman-teman diajarin HO-nya teman-teman. Yang pertama bisa jadi masih dalam masa tunggu. Yang kedua bisa jadi produk yang diambil nggak sesuai. Ngambilnya asuransi jiwa aja ternyata mau klaimnya kesehatan. Yang ketiga bisa jadi polisnya lapse. Dan banyaklah faktor-faktor lain. Nah kamu harus tanya dulu ke mama apa alasannya. Ya, cuman saya mikir waktu itu ya udahlah mama saya maunya saya kenal gitu ya. Ya udahlah dia kalau bilang belum dulu ya udah belum dulu nggak mau dengerin ya nggak mau dengerin gitu ya. Akhirnya saya bilang sama leader saya kok kemarin-kemarin kan kita udah sempat belajar lu ajarin gua. Kalau mulai itu harus mulai dari ring 1. Mulai dari orang-orang paling dekat dengan kita, orang-orang yang kita kenal. Lalu masuk ke ring 2 referensi. Lalu kalau nggak ada ya udah ring 3 canvassing. Kalau misalkan kok saya mulai dari ring 3 canvassing, gimana caranya? Lu boleh ajarin gua nggak? Ya akhirnya saya diajarin dulu market survey kok, market survey teman-teman ya. Waktu itu sama leader diajarin market survey, diajakin canvassing bareng. Nah, saya belajar market survey sebelumnya dibilang ya, lu harus training ya, lu pergi training dulu, rajin-rajin training. Nah dulu kalau ada ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman ingat ada yang namanya training AWS, Agency Workshop Series, itu ada 9 series lah dulu ya dari kantor pusat. Itu biasanya jam trainingnya pagi. Pagi itu jam 9 sampai jam 12. Lalu siang setengah 2 sampai setengah 5. Lalu nanti sore lagi jam 6 sampai jam 9 malam. Nah biasanya ya kalau saya udah training nih, pagi saya training jam 9 sampai jam 12. Lalu nanti ada jadwal lagi 6 sampai 9 malam. Saya kan jam 12 sampai jam 6 sore kosong teman-teman. Itu saya pergi canvassing. Ya, canvassingnya di mana? Canvassingnya di Mall Ambassador, nggak jauh-jauh. Ya, canvassingnya di Mall Ambassador. Jadi ntar dari Mall Ambassador ya saya tinggal balik lagi ke Kokas. Ya, saya nggak tahu juga kenapa saya bisa nyasar ke Mall Ambassador. Hanya leader-leader tuh ngomong, kalau lu mau canvassing, lu pergi aja ke Mall Ambassador. Ya, akhirnya ya nurut-nurut aja ya. Saya bawa market survey dengan teman saya. Kita ke Mall Ambassador, mulai ya masuk satu-satu ya, door to door. Halo Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Riko, ini rekan saya Melisa. Kami dari Prudential. Kami ditugaskan oleh kantor untuk melakukan yang namanya market survey. Kami minta waktunya 10 menit ya Pak. Tahu nggak teman-teman dijawabin apa? Dek, lu mau ini ya? Cerita-cerita si Pak Ali itu ya? Mau gua yang ceritain aja nggak dek? Waduh teman-teman, ya kita akhirnya ya, kita bingung kan, nggak ada HO-nya tuh kalau udah ngomong gitu nggak ada HO-nya. Akhirnya kita mundur teratur. Permisi ya Pak, ya Pak, makasih ya Pak. Kita mundur lah keluar teman-teman. Ya, ternyata ya teman-teman ya, itu Mall Ambassador itu senior-senior angkatan di bawah 2010 tuh udah terlalu sering ke sana sepertinya. Ya, sampai mereka tuh udah hafal teman-teman. Cerita Pak Alinya udah hafal. Ya, akhirnya saya bilang sama teman saya, kita nggak bisa nih kalau kita door to door masuk ke toko karena bisa jadi yang jaga orangnya ya itu lagi, entah ownernya atau yang jaga toko, pokoknya pasti orangnya sama, pasti udah hafal tuh ceritanya. Kita carilah ya mall yang lain yang pokoknya nggak ada lah orangnya baru lah, bisa jadi baru gitu kan. Akhirnya kita putuskan pergi ke Mall Citraland teman-teman, ya Mall Ciputra tuh. Kita cari di hall misalkan yang duduk gitu ya, yang duduk.
food court gitu, kita samperin, kita mulai market survey. Nah kita keliling lantai demi lantai naik ya. Jadi ada waktu itu di satu lantai kita bilang pokoknya kita habisin sampai kita tahu udah nggak ada orang lagi. Dengan teman saya yang sama berdua kita ganti-gantian. Lalu udah hampir habis satu lantai, saya lihat ya satu orang duduk di ujung sana gitu ya. Waduh bapak-bapak gitu ya, mukanya galak banget. Saya lihat kayak gitu, mukanya galak banget. Terus saya tahu, oh ini giliran saya nih. Ya udahlah, saya pura-pura nggak lihat teman-temannya, saya pura-pura nggak lihat. Lalu saya bilang sama teman saya, Mel, pindah lantai yuk, udah habis nih kayaknya di lantai ini. Dan teman saya bilang, iya nih udah selesai, ya udah habis. Begitu teman saya balik badan, dia lihat, wah ada satu bapak-bapak tuh duduk di ujung sana. Dia bilang, Rick, itu ada satu tuh yang masih duduk di ujung sana. Ya, akhirnya gue bilang, lu lihatlah muka dia itu galak banget. Ya, mending kita pindah lantai aja daripada kita jelas-jelas tahu kita ditolak. Nggak apa-apa. Ingat tujuan canvassing adalah untuk melatih mental. Jadi kalaupun kita ditolak, mentalnya udah siap. Ayo kita ke sana. Akhirnya saya negosiasi teman-teman. Saya bilang, boleh nggak kalau misalkan, kan tadi lu barusan nih. Ini sekali lagi lu. Jadi lu 2 kali berturut-turut. Gua 3 kali berturut-turut setelahnya nggak apa-apa deh. Akhirnya teman saya bilang, ya udah ayo kita ke sana aja. Ya, begitu sampai dia mulai. Halo Pak, perkenalkan. Selamat siang, perkenalkan. Saya Melisa, ini rekan saya Riko, kami dari Prudential. Kami ditugaskan oleh kantor untuk melakukan market survey. Kami minta waktunya 10 menit ya Pak. Lalu bapaknya yang duduk itu cuma jawab, ya mau ngomong apa? Oke Pak, market survey selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya Riko. Silahkan Riko. Ya teman-teman, saya mau mundur udah nggak bisa. Ya, saya merasa terjebak gitu ya. Dia iyain lalu saya dijebak kayak gitu. Saya mau mundur udah nggak bisa teman-teman. Akhirnya saya bilang, ya udahlah tanggung gitu ya. Udah basah, tenggelamin aja sekalian. Saya mulailah market survey teman-teman ya. Saya mulai market survey, bapaknya jawab pertanyaan. Intinya adalah kan market survey, pertanyaan ke-6 apapun jawabannya, presentasi. Intinya tuh itu ya. Pak karena pertanyaan ke-6 Bapak jawabnya gini. Ini Pak, saya minta 10 menit lagi ya Pak. Saya mau presentasi satu ide. Namanya rekening khusus, rekening Pak Ali gitulah ngomongnya ya. Akhirnya saya habis presentasi dan ternyata teman-teman setelah 2 kali follow up, ini adalah nasabah pertama saya. Gitu teman-teman. Nah thank you teman-teman. Teman-teman kenapa saya cerita ini ya. Kadang ya teman-teman ya, kita sebelum ketemu nasabah, kita tuh buat skenario di kepala kita. Ya, kita sebelum ketemu nasabah kita bilang bisa jadi saudaranya agent, bisa jadi dia udah punya lah. Ya asuransi kesehatan zaman gini mana sih orang yang nggak punya, bisa jadi ada yang ngomong kayak gitu padahal masih banyak banget di luar sana yang belum punya teman-teman. Itu yang kadang kita buat. Nah teman-teman dari situ saya belajar bahwa saya ketemu dulu aja sampai saya dapat jawaban pastinya baru saya puas. Tapi kalau menggantung jawabannya artinya saya nggak tahu nih ya dia udah punya atau belum atau apapun itu gitu ya. Itu buat saya tidak tenang. Jadi pokoknya sampai saya sudah datang betul-betul dia menunda, saya nggak ngomong ditolak teman-teman ya, sampai dia menunda nanti dulu Rick atau apa, baru saya stop dulu nih teman-teman. Tapi saya tahu dia adalah nasabah saya nanti tahun-tahun yang akan datang. Tapi pasti saya samperin, saya nggak akan buat skenario lagi di kepala. Nah kebanyakan teman-teman ya, apalagi saya dulu ya, yang masih baru. Jadi saya pernah melewati fase di mana saya baru join bisnis Prudential. Ya, fase di mana ya itu suka buat skenario sendiri, nggak nurut leader dan leader saya bilang pokoknya udah lu samperin dulu aja, lu samperin dulu aja. Kalau lu udah samperin, lu udah tahu jawabannya, udah lu puas. Gitu teman-teman. Ya, akhirnya thank you. Akhirnya teman-temannya saya lakukan itu, canvassing, training terus-terusan ya, berjalan 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan. Kan saya join itu September ya, saya lulus AJ-nya tuh akhir September, masuk Oktober, masuk November. Nah sekitaran November itu, awal November ya, papa saya itu jadwal check up rutin teman-teman. So papa saya jadwal check up rutin, papa saya terbang ya dari Sorong ke Jakarta. Lalu cek darah lengkap semuanya, EKG jantung, intinya cek rutin gitu ya. Nah begitu EKG jantung, dokter bilang nih, Pak ini hasil EKG-nya kok sepertinya kurang bagus ya. Kita lakukan tes berikut Pak ya, kita nanti treadmill sebentar siang. Nah akhirnya teman-teman siangnya dilakukan treadmill, lalu begitu di treadmill, kan harusnya selesai 8-10 menit lah ya. Papa saya itu berhenti di menit ketiga dengan sesak nafas. Ya,
Dia bilang, dok saya sesak, nggak enak dadanya. Akhirnya dokter bilang, Pak ini kemungkinan besar ada masalah nih. Kemungkinan paling besar adalah penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, besok kita konfirmasi ya Pak dengan kateterisasi. Dan kalau misalkan ada penyumbatan, kita pasang ring ya Pak. Dari situ teman-teman, kita kan dulu mikir ya, masalahnya dengan jantung. Ya berhubungan dengan jantung pasti kayaknya kok serem amat gitu ya. Akhirnya diskusi dengan mama saya, diskusi dengan tante saya. Kebetulan tante saya itu direktur rumah sakitnya teman-teman ya, di Kelapa Gading. Abis diskusi ya teman-teman, tante saya bilang, oke ini adalah dokter jantung terbaik yang kita punya nih. Nah, kalau dokter udah bilang seperti itu nggak apa-apa. Karena pasang ring itu sekarang prosedurnya itu udah biasa aja, semua orang tuh udah melakukan. Ya akhirnya kita putuskan oke kalau memang ada penyumbatan nggak apa-apa gitu kan. Nah teman-teman dari situ ya besoknya dilakukan kateterisasi ternyata didapatin penyumbatan 90%. Ya satunya 30%. Akhirnya dokter bilang ya udahlah dipasang ring aja. Nah begitu pasang ring udah selesai, saya kan urus administrasi ya. Saya ke ruang administrasi, ke kasir gitu ya, ke kasir rawat inap. Lalu pas mau urus administrasi, mau keluarin KTP papa saya cariin, ternyata ketemu kartu prudensial. Ya, ketemu kartu prudensial yang gambarnya mutiara tuh teman-teman dulu tuh, yang kartu paling lama, PHS paling lama. Nah di situ saya telepon leader saya nanya, kok ini ada kartu prudensial nih, boleh tolong cek nggak aktif nggak ya? Lalu leader saya bilang, oke, lu kasih aja kartunya ke kasir. Kalau misalkan ada penolakan dari Prudential, lu akan diminta deposit 10 kali harga kamar. Kalau nggak ada ya udah diam-diam aja. Nah akhirnya teman-teman berlalu ya hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga udah selesai. Kita udah dibolehin pulang. Ya papa saya dibolehin pulang sama dokter. Setelahnya dibilang tunggu 2 jam ya. Nah lebih kurang memang 2 jam, ditelepon tuh ke kamar disuruh ke kasir. Akhirnya saya ke kasir dan begitu saya sampai di kasir teman-teman ya, dokter bilang, kasirnya bilang, Pak ini total tagihannya adalah 105 juta dan semuanya sudah di cover sama Prudential. Ya, tepuk tangan dong untuk Prudential teman-teman. Ya di situ saya kaget teman-teman ya, saya kaget wah ternyata kartu prudensialnya masih aktif. Karena dalam pikiran saya, kenapa saya telepon leader saya bertanya, masih aktif enggak? Saya mikir kan klaim dulu ditolak gitu ya. Ya pasti biasanya kan orang enggak lanjutin lagi gitu polisnya. Ternyata masih berlanjut teman-teman. Akhirnya saya begitu keluar, saya telepon mama saya bilang, Mah ini total tagihan udah nih semuanya 100 juta lebih. Itu semuanya di cover sama Prudential. Dan mama saya bilang, hah di cover sama Prudential? Itu polisnya masih jalan. Ya, jadi ternyata setelah ditelusuri teman-teman, papa mama saya lupa cabut auto debitnya teman-teman. Ya, sehingga ya udah polis itu masih berjalan. Dan saya bersyukur banget auto debitnya lupa dicabut teman-teman. Kenapa? Karena plannya dia adalah plan F waktu itu. Dan begitu kena yang ada GIO kemarin ke Gold B, wah cepet-cepet teman-teman gak pakai lama. Langsung saya ganti ke Gold B teman-teman. Kalau tidak, kalau waktu itu polisnya ditutup, ya tidak dilanjutin sampai hari ini papa saya nggak punya asuransi teman-teman gitu ya. Nah sekarang kenapa dulu klaimnya itu tidak dibayarkan teman-teman? Jadi papa saya itu buka polis Prudential itu dari bank ya, buka polis Prudential dari bank di tahun 2011 di bulan Desember. Lalu klaim operasi katarak di bulan April tahun 2012. So polisnya baru berjalan 4 bulan. Nah teman-teman yang disayangkan adalah karena ini bukanya di bank, yang datang itu bukan agent, bukan tenaga pemasar gitu ya. Tapi yang datang itu adalah kepala cabang. Ya, kepala cabang punya hubungan baik jadi datang. Pak ini ada program dari Prudential, bantu-bantulah. Ya, tanda tangan aja tapi nggak tahu isinya apa, nggak tahu preminya berapapun. Taunya pokoknya nanti di debit dari rekening koran. Ya, dan itu dan saya bersyukur itu lupa dicabut teman-teman. Jadi Desember 2011 masuk ke April 2012 kan, itu klaim tidak dibayarkan. Bayarnya tahunan. Jatuh tempo berikutnya adalah di Desember 2012. Nah pas Desember 2012 itu terdebat. Dan mereka tuh tidak cek juga rekening korannya gitu ya. Terdebat di Desember 2012 dan mereka nggak tahu sampai akhirnya klaim di September 2013 teman-teman. Gitu ya. Nah saya juga bingung sih kenapa sampai terlewat gitu ya. Cuman mama saya bilang, wah untung juga ya. Berarti polisnya masih lanjut dong sampai sekarang. Iya mama masih lanjut. Ngomong-ngomong berapa itu preminya ya?
Cobalah dicek rekening koran atau dicek polisnya. Begitu pulang baru saya cek polisnya, oh ternyata preminya 50 juta per tahun teman-teman. Ya lumayan, di tahun itu masih lumayan teman-teman ya. Lumayan gede, sekarang 50 juta mah nggak terlalu gimana ya. Orang ada yang bisa closing 2 miliar gitu ya satu case. Nah dari situ akhirnya saya bilang dong sama papa mama saya bilang, oke, ini kan udah di cover gitu ya. Boleh nggak saya pulang untuk ngobrol gitu ya dengan teman-teman papa, dengan teman-teman mama, menyampaikan ada kabar baik seperti ini. Jangan sampai mereka belum punya asuransi. Ya, so teman-teman bagi yang baru gitu ya, yang Gen Z gitu ya, yang masih kuliah, yang masih sekolah, teman-teman kalau mau cari gitu ya klien, saya dulu ya waktu saya masih baru join, klien saya hanya ada dua macam ya. Yang pertama adalah teman-teman orang tua saya. Yang kedua adalah orang tua teman-teman saya. Kalau teman-teman saya nggak ada uangnya teman-teman. Ya, saya tahu itu. Maksudnya apalagi baru mulai kerja itu nggak ada uangnya. Jadi bagaimana caranya saya bisa dapat klien teman-temannya orang tua atau orang tuanya teman-teman. Nah, kita mulai dengan orang tuanya teman-teman saya dulu ya. Waktu saya di Jakarta, saya kan punya banyak teman kuliah. Nah, teman kuliah itu paling suka kayak gini. Bro, belajar bareng yuk. Nah dari dulu, dari semester 1, dari sebelum-sebelumnya rutin. Kita maksudnya kalau udah dekat ujian tuh selalu belajar bareng teman-teman ya. Jadi belajar bareng dalam artian ya udah mereka mau belajar apa saya ajarin. Ya saya ajarin apa aja pokoknya lu mau nanya apalah untuk bahan ujian. Dan belakangan tuh keseringan itu dilakukan di kos. Ya maksudnya di kos saya. Jadi kita kumpul 10 orang gitu ya. Di kos saya ada satu ruang belajar. Lalu ya kita pakailah ruangan itu karena kebetulan kosnya punya sediain ruangan kan. Tapi saya berpikir kayak gini, wah ini teman-teman saya kalau datang belajar di sini nggak ada cuannya nih buat saya nih. Akhirnya belakangan pas mau belajar saya bilang kayak gini, belakangan ya gue lihat itu ruangan tuh sering ada orang. Terus sekarang kan nggak bisa, maksudnya ruangan kan nggak bisa book ya, kita kan harus rebut-rebutan. Boleh nggak kalau belajar digilir nanti dari rumah siapa, pindah ke rumah siapa, pindah ke rumah siapa. Jadi saya kalau ke rumahnya saya bisa ketemu dengan orang tuanya teman-teman. Gitu ya, jadi digilir teman-teman, pindah nanti dari rumah siapa, pindah ke rumah siapa, pindah ke rumah siapa. Nah dari situ saya punya kesempatan untuk ketemu dengan orang tuanya. Ya, ditolak nggak teman-teman kalau saya presentasi? Banyak saya mengalami penolakan juga. Nggak langsung kok teman-teman ya. Jadi proses itu dilewatin, nggak langsung bahwa saya karena saya datang ngajarin gitu ya, terus saya presentasi diterima enggak. Tetap mengalami penundaan. Dari situ itu prospeknya, itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua dari teman-temannya orang tua saya. Ya, jadi saya pulang ke Papua. Begitu saya pulang ke Papua, saya ngomong gitu ya sama sama mama saya, "Mas, saya mau samperin tante A, om B kayak gitu ya. Saya mau samperin nih II, susu gitu, saya mau samperin semuanya." Mama saya bilang, "Udah lalu samperin aja." Nah, begitu saya datang, saya bilang, "Halo I, masih ingat nggak Riko yang dulu kecil-kecil tuh main sama Koko sama Cici, ya? Riko kebetulan lagi libur kuliah nih. Nah, ini lagi libur kuliah sekalian antar papa. Kemarin soalnya papa habis pasang ring di jantung. Nah, itu kan kita bawa informasi dulu teman-teman ya. Lalu si I-nya tanya, oh papa emang kenapa, sakit apa? Oh iya I, hanya ada penyumbatan sedikit di jantung. Tapi untungnya sih papa ini ya pakai asuransi. Kalau nggak bayangin I, tagihannya itu 100 juta lebih. Itu bisa dipakai untuk usaha ya, untuk perputaran. II beli beras untuk dijual lagi. Ya kalau dia pengusaha beras kita lihatnya ya. Sayang banget tuh, tapi untung ya kemarin karena ada asuransi ya udah semuanya udah aman. Ngomong-ngomong II sendiri punya asuransi, asuransi dari mana Ya jadi teman-teman dulu saya itu kalau misalkan datang gitu ya baru ya kayak koboi ya. Tapi dengan proses seperti itu capek enggak? Ya di tahun pertama saya start club teman-teman waktu itu. Ya tahun pertamanya saya start club. Lebih kurang waktu itu 30 case teman-teman ya, lebih kurang 30 case start club, tapi ya case-nya seperti itu teman-teman ya, yang sejuta, 1.500.000 sebulan. Dan itu maksudnya adalah kebanyakan adalah case-case asuransi kesehatan. Nah, berjalan waktu teman-teman ya, berjalan waktu 5 tahun saya udah di Prudential ya. Saya belajar bagaimana sebenarnya
asuransi itu nggak cuma sekedar asuransi kesehatan. Tapi asuransi itu ada yang kita bisa pakai untuk namanya proteksi income, ada asuransi itu untuk warisan, ya kayak gitulah teman-teman. Jadi fungsi asuransi itu dulu karena pengetahuan saya terbatas, saya taunya ya udah asuransi itu asuransi kesehatan aja. Tuh, ya. Nah, berjalan waktu pokoknya ya dari 2013 teman-temannya puji Tuhan setiap tahun bisa promosi, bisa prestasi, ada mempromosikan sampai di tahun 2018. Ya 2018 itu PCC pertama saya, ya. Nah, waktu itu thank you, waktu itu breakthrough-nya kayak gini teman-teman. Leader saya cuma ngomong kayak gini. Lu coba waktu itu 2018 pulangnya itu 2017 dari Santorini, ya. Lu coba deh nikmatin satu kali yang namanya PCC. Lu kejar PCC. Begitu lu PCC, lu nggak akan pernah mau nggak PCC. Lu nggak akan pernah nggak PCC lagi. Lu pasti selalu mau PCC. Nah, di situ saya bilang, oke kok kalau begitu gue coba ya, lakukan yang terbaik. Dan puji Tuhan waktu itu ya karena tekadnya mau teman-teman ya. Waktu itu ya saya kejar PCC-nya gitu. Nah 2019 waktu itu terlena ya, happy waktu itu, happy PCC. Akhirnya ya udah saya coba gitu ya, saya coba merekrut. Nah waktu itu saya tutupnya cuma dengan Star Club tuh. Itu pun kebut, memang kebut di akhir Star Club. Di tahun 2020 ya, itu tahun yang luar biasa ya. Tahun luar biasa untuk orang bilang sih tahun luar biasa tergantung ya kita lihatnya seperti apa teman-teman. Ada yang bilang luar biasa sulit, ada yang bilang itu kesempatan. Nah, saya melihat 2020 itu kesempatan atau ancaman. Nah, kita yang memilih. Saya memilih waktu itu saya melihat sebagai sebuah kesempatan tahun 2020. Sama ya teman-teman ya, tahun 2020 tuh awal tahun tuh kita semua selalu goal setting. Nah begitu kita goal setting teman-teman, waktu itu target saya tuh gampang banget ya. Saya cuma bilang saya mau 2 tiket ya. Saya mau 2 tiket lagi, waktu itu saya mau kejar MDRT yang ketiga kalinya. Ya waktu itu saya udah MDRT 2 kali, saya mau kejar MDRT tahun ketiga. Nah teman-teman, di situ ya, begitu saya bilang seperti itu goalnya, ya udah saya mulai kerjakan. Masuk Januari, Februari. Nah, sekitaran Maret ya. Sekitaran Maret itu kan COVID mulai ya. Case pertama COVID masuk di Indonesia ya, dideteksi di Indonesia. Akhirnya waktu itu PSBB ya Jakarta ya, ada pembatasan aktivitas di Jakarta. Nah, yang awalnya kan saya selalu ketemu orang, ketemu di kantornya temen lah, ketemu di mana lah kayak gitu ya. Sekarang kita dibatasin, mall tutup, kantor tutup, orang kerjanya dari rumah, jadi nggak bisa ketemu, nggak bisa buat janji. Saya bingung tuh bulan Maret waktu itu. Bulan Maret ngapain ya? Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Akhirnya saya tutup omsetnya 0 teman-teman di bulan Maret. Nah di bulan April begitu masuk saya lihat wah bulan April kok ada yang bisa issued gitu ya. Waktu bulan Maretnya kok dia issued 300 juta, 500 juta. Dari situ saya bilang wah kalau dia bisa kenapa saya tidak bisa? Padahal kan kita sama-sama mengalami season yang sama gitu ya. Pandemi, namanya COVID, waktu itu belum dibilang pandemi. Namanya orang mulai COVID mengalami sama-sama PSBB, kenapa orang bisa gitu. Terus akhirnya saya bilang oke, saya akan lakukan lagi. Ya saya aktivitas kembali teman-teman. So saya nggak bisa ketemu orang secara langsung, akhirnya saya lakukan, ya saya via WhatsApp, say hi, via Instagram, DM, say hi, kayak gitu loh teman-teman. Nah abis itu buat janji ketemunya di mana? Di Zoom. Lakukan aktivitas seperti itu. Dan pas masuk bulan Mei ya, masuk bulan Mei waktu itu dari MDRT internasional gitu ya. Itu ada adjustment target. Ya, adjustment target. Jadi waktu itu penurunannya tuh kira-kira sekitar hampir 25%. Ya, awalnya 500 sekian MDRT turun jadi 400 sekian. Nah, karena saya udah set goal awal saya 500 teman-teman, saya nggak mau turunin ke 400-an. Ya, MDRT kan 500-an waktu itu ya. Saya bilang ya udahlah, mungkin ini adalah peluang. Ya, ini peluang kesempatan bagi saya karena ada adjustment. Bagaimana kalau saya goalnya COT? Ya, saya goalnya waktu itu akhirnya naik teman-teman. Di bulan Mei saya naikin goalnya COT. Waktu itu angkanya 1,3 sekian, 1361 seingat saya waktu itu ya. Nah angkanya 13 saya bilang lumayan nih, nggak terlalu jauh. Awalnya 500 lebih sampai 600, paling kali 2 doang 1,3. Dan akhirnya saya udah goal yang baru, semangatnya baru lagi ya. Bulan Mei saya lakukan, bulan Juni, masuk bulan Juli waktu itu ya. Waktu itu masuk bulan Juli, hal yang sama teman-teman.
Begitu masuk bulan Juli, dari Prudential, kalau teman-teman ingat tahun 2020, Prudential tuh waktu itu kasih bonansa. Bonansanya itu 3 bulan, bisa berturut-turut, bisa dapat 70 atau 80 atau 90% teman-teman yang tentukan. Tapi setiap bulan tuh harus minimal issued 50 juta. Dan waktu itu saya begitu hitung gitu ya, saya hitung kembali, saya bilang, wah kalau saya bisa selesaikan target semuanya ini di bulan September, harusnya target awal saya hanya 2 tiket, yaitu double Star Club aja, bisa jadi PCC nih. Bisa PCC lagi nih tahun 2020. Saya bilangnya kayak gitu. Dan dari situ ya teman-teman, ya saya putuskan, oke, saya harus selesaikan di bulan September. Dan ternyata teman-teman, ya puji Tuhan, apa yang kita doakan, ya apa yang kita mimpikan, apa yang kita mau, apa yang kita doakan, kita kerjakan, itu kejadian teman-teman. Ya, di bulan September itu tahun 2020 saya udah tutup PCC-nya teman-teman. Ya, udah PCC beres, COT-nya beres. Nah, biasa ya. Biasa teman-teman, anak muda. Anak muda udah lihat kayak gitu udah capai, egonya tinggi, mau santai-santai. Ya, begitu selesai saya telepon leader saya, Ko Joli, saya telepon. Halo Ko, gua udah COT, udah beres. Ya, gua istirahat dulu ya sampai Desember, nanti kerja lagi di Januari. Nah teman-teman di situ leader saya bilang, lu udah COT, kenapa lu nggak gas aja terus sampai TOT? Ya saya bilang, wah ini orang agak-agak juga gitu ya. Kenapa? COT itu adalah 3 kalinya MDRT teman-teman. So saya kerjakan Januari sampai September. Artinya kalau saya mau TOT saya harus 1 kali COT lagi. Saya harus kerjakan dari Oktober sampai Desember itu 1 kali COT atau 3 kali MDRT. Atau setiap bulan harus MDRT. Gampangnya seperti itu ngomongnya. Ya. Cuman saya bilang kayak gini, oke kok jadi gue nggak boleh istirahat nih. Nggak boleh istirahat. Oke, gue nggak mengiyakan, gue nggak bilang tidak juga, tapi gue lakukan aja deh yang terbaik sampai akhir tahun. Ya, terus besok-besoknya Korudi Teos ya, kalau teman-teman kenal Korudi Teos tuh telepon, bro, dengar-dengar lu udah PCC ya, mungkin tahun ini tahun lu untuk kejar PC. Terus saya kaget gitu ya, saya bilang, kok enggak lah, PC itu hanya punya mereka, orang-orang gila tuh top 20, saya mah enggak kok. Ya. Tapi Ko Rudi bilang, nggak bisa kayak begitu. Tahun ini tahun kesempatan, lu lakukan aja, lu masih punya 3 bulan. Ya akhirnya teman-teman saya bilang lagi, oke Ko Rudi saya nggak menolak, saya nggak iyain juga, tapi saya lakukan aja yang terbaik. Ya sampai dengan akhir tahun. Nah teman-teman, karena saya udah gituin ya, saya fokusnya apa? Aktivitasnya aja saya dobelin. Pokoknya kalau saya udah mau sesuatu, ya aktivitasnya saya dobelin. Triple bahkan teman-teman ya. Sehari saya telepon orang, itu bisa 6 orang. Ya, ngobrol dulu, ngalur ngidul baru masuk. Jadi seperti kita ajakin orang ngopi gitu ya. Bedanya apa? Saya ngopi dengan dia sejam, waktu saya di jalan habis sejam. Nah kalau saya via telepon, sejam yang habis di jalan itu bisa dipakai untuk telepon orang lain teman-teman. Jadi sebenarnya pas pandemi itu ya lebih hemat waktu sih. Ya banyak yang bilang, aduh gak bisa ketemu orang. Sebenarnya ya kalau kita lihat dari sisi peluang, itu lebih hemat waktu. Bisa untuk dipakai nelfon. Nah dari situ teman-teman, akhirnya ya saya lakukan aja. Pokoknya konsisten lakukan, penolakannya makin banyak. Saya merasakan, pokoknya penolakannya makin, bukan penolakan, penundaannya makin banyak. Tapi saya percaya bahwa itu adalah mungkin calon klien saya, calon tim saya di tahun-tahun yang akan datang. Dan puji Tuhan tahun 2020 itu saya tutup dengan TOT dan PC di tahun itu teman-teman. Nah thank you. Masuk tahun 2021 ya teman-teman ya. Intinya tahun 2021 masuk, 2022 saya lakukan hal yang sama. Ya, lakukan hal yang sama tapi ya begitulah ya teman-teman ya. Kita cuman bisa kejar usaha. Ya saya tutup waktu itu memang targetnya setiap tahun ya udah pokoknya PCC dulu. 2021 pun saya tutup PCC, 2022-nya tutup PCC dan puji Tuhan 2023 yang kemarin itu bisa tutup TOT lagi, bisa tutup PC lagi kemarin teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Nah sekarang yang jadi pertanyaan apa sih yang diceritain gitu loh ya. Pasti maksudnya teman-teman apa sih programnya apa sih? Nah ini ada di slide saya. Oke, nah teman-teman sharing saya hari ini ya, saya bilang kenapa now or never ya. Karena setiap tahun, setiap saya udah punya goal yang lebih tinggi.
Jadi begini, kalau saya udah targetkan, oke PCC dulu selesainya sampai di sini. Begitu saya bilang udah PCC selesainya di sini, kalau capai, saya akan naikkan lagi goalnya. Jangan cuman PCC, naikin lagi kayak yang kemarin teman-teman ya. PCC gitu ya. Saya targetnya awal ya udah selalu PCC COT itu standar. Maunya itu yang paling dasar PCC COT. Begitu selesai PCC dan COT naikin lagi. Kenapa nggak kejar PC? Begitu saya rasa kayaknya PC pun aman nih angkanya. Dan saya bilang waktu itu ya, saya diminta sharing, maksudnya waktu itu di depan FP1, apa yang kita mau teman-teman kita omongkan ke banyak orang. Ya, waktu itu saya closing, ada closing dan saya sharing di depan FP1, panggung FP1, waktu itu FP1 agensi saya ya. Dan saya bilang, tahun ini saya mau bawa pulang minimal 1 piala emas untuk FP1. Di situ duduk founder-founder, Cika Sandra semuanya duduk dan itu dicatat teman-teman. Udah dibilang waktu itu ya, oh ya udah dicatat 1 piala emas. Teman-teman itu saya omongin ya. Itu sekitaran bulan September, Oktober lah, sekitaran Oktober teman-teman. Karena saya rasa, oh ya udahlah ini angka PC harusnya aman. Kenapa saya nggak gas lebih tinggi lagi? Dan saya berani omongin teman-teman. Nah, karena sudah ada omongan, mau nggak mau itu dikejar teman-teman sampai dengan akhir tahun. Ya, dan puji Tuhan yang memang betul teman-teman. Maksudnya apa yang kita omongin itu kejadian. Ya, saya puji Tuhan kemarin bawa pulang 1 piala emas teman-teman. Ya, itu karena apa? Karena afirmasi. Karena afirmasi aja teman-teman. Tapi misalkan ya kemarin tidak kejadian, ya tidak kejadian, malu nggak? Mungkin perasaan malu itu ada teman-teman. Tapi itu yang akan membawa saya tahun ini, ya saya harus berjuang lagi, saya harus berjuang lagi. Kenapa kayak gitu teman-teman? Tahun lalu ya, tahun 2023. Tahun 2023 atas pencapaian 2022, saya yakin banget 2022 itu angka saya harusnya masuk di PC top 20 teman-teman waktu itu. Begitu diumumkan PC, nama saya out teman-teman, nggak ada. Ternyata saya ranking 22. Ya, nggak 20, 22. Di situ leader saya, Corrigan, waktu itu PC leader, ya saya videoin dia lihat muka ini anak tuh agak-agak sedih gitu ya. Dia mau naik panggung, dia stop, dia nggak jadi dan dia bilang, tahun depan lu nggak cuman PC. Tahun depan lu lakukan yang lebih dari PC. Teman-teman, itu gue ingat teman-teman. Ya, jadi apa yang buat kita gagal tahun ini, itu yang bawa kita terbang lagi tahun depan teman-teman. So, saya selalu terapkan ya teman-teman ya, now or never. Tahun ini saya lakukan yang terbaik mati-matian atau enggak sama sekali. Apapun hasilnya saya nggak peduli, tapi saya lakukan dulu. Itu teman-teman. Ya, oke teman-teman, boleh di next Pak. Nah, ini saya cerita tentang ini dulu ya, untuk sellingnya dulu teman-teman ya. Konsep asuransinya apa sih yang biasa Riko pakai gitu ya. Teman-teman, cuma 3 doang ya. Yang paling dasar asuransi kesehatan itu kita semua pasti tahu ya. Yang kedua, kita ngomong proteksi income, lalu proteksi hutang usaha teman-teman. Nah, yang saya fokus itu adalah nomor 2 dan nomor 3 teman-teman. Karena untuk proteksi kesehatan sendiri, kalau saya pribadi gitu ya, saya pribadi proteksi kesehatan begitu ada yang mau ngambil, saya langsung bilang, kamu kenapa enggak jadi member aja? Ya saya rekrut aja teman-teman. Ingat bisnis kita 2 teman-teman ya. Sorry, bisnis kita di Prudential itu yang utama adalah mengembangkan tim, merekrut teman-teman. So, kalau saya punya peluang untuk merekrut ya, biasanya adalah mereka yang mencari proteksi kesehatan, saya rekrut dulu. Di luar dari natural rekrut gitu ya. Kalau kita ketemu memang lihat orang bagus, kita mau ajakin ke bisnis ini. Nah di luar itu, tapi selebihnya yang mau buka asuransi kesehatan, yang mau jadi nasabah, saya pasti rekrut. Ya, karena saya udah nggak, maksudnya saya bilang, saya udah nggak ngurusin juga asuransi kesehatan, tapi saya bilang ke mereka tuh bukan saya nggak ngurusin asuransi kesehatan, saya bilangnya adalah gimana kalau kamu jadi member? Kenapa? Asuransi kesehatan itu kamu pakai seumur hidup. Yang jadi pertanyaan adalah seumur hidup kamu atau seumur hidup saya? Seumur hidup kamu. So, tidak ada garansi bahwa kamu jalan lebih dulu atau saya jalan lebih dulu. Kalau kamu bergantung pada saya, kalau saya jalan lebih dulu, nanti asuransi kamu ke depannya kamu bingung sendiri. Tapi bukannya saya nggak mau urusin, enggak, selama saya masih ada. So, bagaimana kalau kamu jadi member, kamu belajar. Ada benefit, kamu bisa dapat training gratis, kamu kuasain produknya, kamu ngerti, dan suatu saat ya kita nggak tahu kan seperti tadi saya bilang,
Kalau misalkan saya jalan lebih dulu, kamu tetap udah ngerti produknya. Ya akhirnya terekrut juga sih biasanya kayak gitu teman-teman. Nah, lalu yang kedua proteksi income. Proteksi income gini, kalau saya ketemu ya, saya ketemu dengan klien, calon klien gitu ya. Saya ngobrol, ketemu calon klien, duduk ya. Biasanya kan ini dulu ya, ice breaking dulu teman-teman ya. Ngobrol dulu apa semuanya. Udah kayak gitu, selesai ngobrol. Kalau ada kesempatan ya kita masuk kan, mulai presentasi kan. Tapi kalau nggak ada kesempatan, ya kita ciptakanlah kesempatan itu. Kadang gini, ada yang nanya kayak gini, udah seberapa jauh kita ice breaking baru kita bisa masuk. Bener nggak? Kadang ada yang bingung nggak? Gimana nih, kapan nih gue bisa masuk untuk ngomongnya? Ya, kadang kan dari mengalir ya teman-teman ya, kita ngobrol. Misalkan kita ngobrol tentang bisnis lah, tentang apapun itu, dia nanya kerjaan, gimana prudensial. Nah di situ kan ada celah buat masuk. Tapi kalau nggak ada celah buat masuk, biasanya saya gini teman-teman, udah ngobrol lama, saya ambil handphone, saya bilang, bro bentar ya, gue minta waktu 5 menit. Saya bilang minta 5 menit, saya balas WA gitu ya. Saya balas WA, udah selesai saya simpan, tanpa ditanya saya akan bilang, waduh gue lagi ini nih bro, bantuin klaim. Klaim gila nih. Ini ya operasi batu empedu aja di Singapura itu habis 300 juta. Gila ya biaya rumah sakit sekarang. Ngomong-ngomong bro, lu sendiri asuransinya yang dari kantor apa yang lu punya pribadi tuh? Ya, jadi masuk dari situ aja teman-teman ngobrol. Nah, itu klaimnya asli nggak gitu ya? Kadang nanya klaimnya asli nggak? Ya, klaim-klaim saya juga, cuman mungkin waktunya aja nggak up to date teman-teman. Mungkin klaim minggu lalu kayak gitu ya. Tapi jangan saya mau sampaikan bahwa saya ada ngurusin klaim 300 juta nih. Gitu. Nah, dari situ baru kita bisa masuk teman-teman. Tapi ujungnya adalah saya akan lari ke yang nomor 2. Ya, begitu misalkan dia ngomong, Pak boleh di next. Kalau misalkan dia ngomong ya bahwa oh iya gue udah punya asuransi kesehatan. Nah saya akan bilang, oke bro lu udah punya asuransi kesehatan, bagus banget. Nah asuransi kesehatan lu itu udah sesuai tagihan belum bro? Kalau misalkan udah sesuai tagihan, ya, kalau misalkan udah sesuai tagihan, good banget. Artinya lu ngerti banget. Tapi kalau belum sesuai tagihan, lu coba kontak agent lu dan minta upgrade untuk dibuatkan yang sesuai tagihan. Soalnya kalau nggak sesuai tagihan, entar lu nombok 80% loh. Bisa loh nombok up to 80% kalau tagihannya itu sangat besar, bahkan bisa lebih. Jadi mending lu beresin. Kalau misalkan dia bilang belum punya, ya tetap aja saya akan suruh ke agentnya. Kalau udah punya berarti udah good banget. Tapi bro, ngomong-ngomong ya soal proteksi, asuransi kesehatan itu hanya memegang ya paling sekitar 10% lah dari perencanaan asuransi. Ada yang lebih besar bro, yang namanya proteksi income. Tapi bro, sebelum gua lanjutin tentang yang namanya proteksi income, ya, gua mau cerita ke lu tentang satu ide yang namanya keranjang batu ya bro. Nah teman-teman, keranjang batu ini ide yang sederhana ya, jadi bukan ide yang wow-wow banget, tapi kita harus tahu nih bahwa kita harus presentasi something, kita harus gambar sesuatu supaya bisa masuk di alam bawah sadarnya gitu loh. Kalau kita cuma ngomong-ngomong dong ada proteksi income seperti ini. Itu nggak akan masuk teman-teman di kepalanya. Ya, jadi biasanya saya presentasi keranjang batu. Nah begitu selesai presentasi keranjang batu, nah teman-teman pada tahu kan presentasi keranjang batu kan? Ada yang belum ya? Mau di ini aja? Mau? Ya udah, kita role play teman-teman ya. Nah, teman-teman, biasa ya saya masuk ya. Saya masuk ke ide presentasi keranjang batu, saya akan bilang begini, Koko pernah dengar nggak satu ide yang namanya keranjang batu? Nanti biasanya dia jawab, oh nggak pernah dengar tuh Rik. Oke, nah tadi ya sebelum Riko lanjut ke proteksi income, Riko presentasi keranjang batu. Jadi ini adalah sebuah keranjang nih kok. Keranjang ini berisi batu-batuan nih kok. Ada batu yang besar dan ada batu yang kecil. Nah keranjang yang berisi batu-batuan ini berada di atas sebuah landasan papan. Keranjang ini melambangkan kehidupan manusia. Dan batu-batuan ini melambangkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya nih kok ya, untuk
menjalankan, maksudnya untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, untuk biaya hidup sehari-hari nih kok, yang paling gampang, yang paling simpel, yang paling kita tahu, biasanya untuk apa nih kok? Untuk makan ya, untuk kebutuhan sehari-hari nih kok. Nah kalau misalkan anak sekolah, kita butuh untuk biaya sekolah nih kok. Lalu kalau misalkan yang paling umum ya, kalau kita punya cicilan, cicilan rumah, cicilan mobil, kita bilang itu biaya juga kan ya kok, cicilan. Terus misalkan kan saya nggak mungkin dong, saya mau kerja terus ya, pastinya saya juga mau liburan, saya mau butuh hiburan. Ya kita ngomong aja, kita ada entertainment ya, entertain untuk diri sendiri. Lalu misalkan kebutuhan sehari-hari, listrik, air, apapun itu gitu ya. Kita ngomong untuk utility. Tapi ini kita sambil, kadang tuh maunya kita sambil role play teman-teman ya, tanya jawab ya. Jadi jangan teman-teman jawab sendiri, tapi teman-teman udah harus tahu poinnya. Kalau dia nggak jawab, kan nggak mungkin diam-diaman kan. Jadi kita yang lanjutin sendiri. Lalu misalkan kok kita menanggung orang tua ya. Kita kalau menanggung orang tua kan berarti orang tua juga kan. Lalu misalkan kita bilang ada yang namanya dana darurat kok ya, atau dana lain-lain. Kita ngomongnya lain-lain aja kok ya. Nah, keranjang yang berisi batu-batuan ini ya, di bawahnya berdiri satu orang nih kok. Yang mana orang ini tangannya tuh naik nih ke atas untuk menopang keranjang ini. Waduh, tangannya gede sebelah teman-teman ya. Tangannya gede sebelah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai seorang ayah. Di samping ayah berdiri satu orang lainnya nih. Tapi orang ini tuh tangannya turun kok. Ya, inilah yang kita sebut sebagai seorang ibu. Dan di samping ibu ini juga berdiri dua orang lainnya ya, yang masih kecil-kecil. Nah, inilah anaknya. Keluarga ini berdiri di atas permukaan tanah yang tidak rata. Hal ini melambangkan kehidupan manusia kok. Kadang kita bisa di atas, kadang kita di bawah. Kita nggak pernah tahu kapan kita di atas, kapan kita di bawah. Yang jadi pertanyaan nih kok sekarang, boleh nggak sih sewaktu-waktu si ayah ngomong, duh gue capek nih, gue mau turunin dulu deh tangan gue satu. Boleh nggak kok? Boleh-boleh aja ya. Tapi yang terjadi ya keranjang ini bisa jadi goyang. Ya. Atau si ayah bilang boleh nggak tangan gue dua-duanya turun. Capek nih. Boleh-boleh aja. Tapi yang terjadi keranjang batu ini akan jatuh menimpa keluarga ini. Apalagi kok kalau si ayah tidak ada di situ. So tangan ayah turun satu itu melambangkan si ayah ini terkena sakit nih. Mungkin sakitnya biasa aja. Ya, mungkin kena demam berdarah, mungkin kena tipes, perlu istirahat seminggu 2 minggu nggak masuk kerja. Nah kalau dia seorang pekerja ya mungkin gajinya dipotong. Jadi agak goyang dikit nih pengeluaran. Keranjang batunya agak goyang. Kalau dua tangan ayah turun, artinya si ayah ini bisa jadi terkena yang namanya risiko sakit kritis. Bayangkan kalau orang terkena cancer harus kemoterapi kok. Ya, dia nggak di situ, dia nggak bisa bekerja. Keranjang batu ini akan jatuh menimpa keluarga ini. Mau tidak mau tangan ibu harus naik. Atau sama halnya ayah tidak lagi di situ. Dalam artian si ayah sudah tutup usia atau meninggal dunia. So, untuk menjaga supaya keranjang batu ini tidak jatuh menimpa keluarga ini, maka kita bangunlah di sisi kiri dan di sisi kanan yang kita sebut sebagai pilar-pilar keuangan. Nah, besarnya pilar keuangan di setiap keluarga itu tidak sama kok. Tidak bisa juga terlalu kecil. Tapi kalau terlalu besar pun jadinya mubazir. So harus pas. Menurut Koko, berapa besarnya pilar keuangan yang pas untuk keluarga Koko? Jawabannya biasanya adalah, mana gue tahu, gue nggak ngerti gitu ya. Nah, itulah kok. Tugasnya Riko di sini adalah untuk kita sama-sama mencari tahu kok.
berapa besarnya pilar keuangan yang pas untuk keluarga Koko. Ya, so biasanya Riko pakai pendekatan pengeluaran nih kok. Kita pakai pendekatan pengeluaran untuk dapat pilar keuangannya kok. Nah kok, kalau misalkan setiap bulan 100 juta, 100 juta per bulan untuk memenuhi isi keranjang batu tadi, itu cukup nggak kok di keluarga Koko? Cukup ya? Oh, apa jangan-jangan 100 kekecilan kok ya? 150 apa kok? Kira-kira 150 ya? Apa jangan-jangan lebih? Jadi kalau tadi ya 100 langsung dijawab cukup, bisa jadi itu kurang. So kita naikin, apa jangan-jangan 200 kok? Enggak lah 200 kegedean. Oh 150 kali ya kok kira-kira, ya kira-kira 150 lah. Oke 150. Kalau misalkan kita bilang 100 ya kok, kira-kira 100 ada nggak kok? Teman-teman jangan nanya income ya, nanyanya pengeluaran. Nanya income orang belum tentu mau kasih tahu, cenderung nggak mau kasih tahu bahkan ya. Tapi kalau kita nanyanya pengeluaran, nah biasanya dikasih tahu. Pengeluarannya kan bisa dikira-kira anak sekolah berapa, apa berapa kayak gitu teman-teman. Nah kita ngomong pengeluaran, kalau misalkan bilang 100 juta, enggak lah kegedean. Oh, kita tahu berarti betul kegedean. Kita turunin teman-teman. Mungkin 50, kalau dia bilang oke 50 kita naikin lagi ke 80 kayak gitu. Ya, let's say dibilang ya, pengeluaran dia adalah 100 juta nih, ya. Kita ngomong pengeluarannya teman-teman ya. Pengeluarannya adalah 100 juta per bulan. Berarti kita tahu dong pengeluaran dia dalam 1 tahun adalah 1,2 miliar per tahun. Nah, kok besarnya pilar keuangan itu paling minim adalah 5 tahun pengeluaran tahunan, 5 kali pengeluaran tahunan. So, kalau hari ini Koko tahu pengeluaran tahunnya adalah 1,2 miliar, ini kita tinggal kali 5 aja kok. Berarti Koko harus punya setidak-tidaknya proteksi income terhadap risiko sakit kritis atau meninggal dunia itu sebesar 6 miliar nih kok. Nah, programnya apa teman-teman? Programnya tadi PCB 88 ya. Masih saya pakai sampai dengan hari ini kalau PCB 88 nih teman-teman. Nah, sekarang Koko udah tahu dong bahwa pengeluarannya adalah 6 miliar nih kok. Hari ini Prudential punya satu program kok. Ya, punya satu program bagus banget. Yang mana Koko cukup bayar 5 tahun. Setelahnya gratis bayar 15 tahun nih kok. So Koko akan di cover selama 20 tahun. Ya, teman-teman kata-katanya adalah Prudential punya satu program bagus banget yang mana Koko cukup bayar 5 tahun, setelahnya gratis bayar 15 tahun. Koko akan di cover selama 20 tahun. Nah, jika terjadi risiko dalam 20 tahun itu, Prudential akan berikan 6 miliarnya nih kok untuk memproteksi income sebagai pilar keuangan tadi. Kalau misalkan sampai tahun ke-20 tidak terjadi risiko, maka Prudential kasih 2 opsi. Yang pertama, Koko bilang, ya udahlah saya udah nggak mau diproteksi lagi. Maka sebagai ucapan terima kasih, Prudential bilang nih, saya akan balikan semua yang sudah kamu bayarkan di 5 tahun pertama. Ya, jadi nanti kita lihat nih kok sebentar, Koko bayar berapa 5 tahun pertama itu dibalikin sama Prudential. Tapi kalau misalkan Koko bilang, saya mau terus dilindungin, ya, maka Prudential akan kasih kesempatan untuk Koko dilindungin hingga usia Koko 88 tahun. Nah, kalau terjadi risiko dalam masa itu, 6 miliarnya tetap keluar. Tapi syaratnya apa nih? Kalau misalkan saya mau terus dilindungin sampai usia 88 tahun, ya syaratnya gampang banget kok. Yang pertama, tadi ucapan terima kasih yang Prudential mau kasih, itu ditahan dulu. Itu syarat pertama. Syarat kedua, Koko nggak perlu bayar apa-apa lagi. Karena sesuai dengan kontrak, Koko cukup bayar 5 tahun yang di depan tadi. So, proteksinya akan terus berlanjut tanpa ngapa-ngapain kok. Nah, hebatnya kalau sampai usia 88 tahun, Koko masih sehat, tidak pernah klaim, tidak terjadi risiko, sebagai loyalty bonus, Prudential akan berikan tetap semuanya 6 miliar itu kok. Jadi secara gampang ya, bisa kita bilang bahwa terjadi ataupun tidak terjadi risiko, program proteksi income ini akan tetap menjadi milik keluarga Koko.
Nah, menurut Koko, program yang baru Riko ceritakan ini kurangnya di mana kok? Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu nanti baru tinggal diarahin untuk trial closing. Nah, sekarang saya mau masuk ke trial closingnya gimana? Ya, kalau dia bilang bagus banget programnya gitu ya. Kalau dia bilang bagus banget gitu programnya kan, kita tinggal, dia bilang bagus banget ya, saya tinggal bilang oke kok, bagus ya kok, bingung ya kurangnya di mana, saya juga bingung nih kok. Nah kok hari ini ya, hari ini Riko adalah agent elitnya Prudential. So Koko berkesempatan untuk bisa memiliki proteksi income ini sebenarnya bukan hanya 6 miliar, tapi up to 8 miliar tanpa medical check up. Koko mau proses yang 6 miliar atau kita mau proses aja yang 8 miliarnya langsung kok. Karena kalau Koko ambil sama agent yang lain hanya bisa proses untuk Koko 3 miliar. Lewat dari 3 miliar Koko kena medical check up. Nah itu untuk teman-teman yang elite ultimate. Gimana kalau teman-teman yang non PEC lah, kita ngomongnya non PEC ya. Mungkin bisa up to 2,5 M atau 3 M. 3 M itu kan di usia 36 sampai 40 doang ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman yang bisa up to let's say 3 M gitu ya. Saya akan bilang kayak gini, kok hari ini Prudential punya limit medical yang cukup besar. Ya, karena Koko ambilnya di Prudential, hari ini Koko bisa dapatkan manfaat ini up to 3 miliar tanpa medical check up. Apa Koko mau proses yang 3 miliarnya atau Koko udah ready nih untuk mau proses aja yang 6 miliarnya. Cuman kita kena medical nanti Riko cekin ya medicalnya yang seperti apa. Harusnya sih medical yang sederhana aja. Nanti kita cek kok sama-sama. Gitu. Jadi digiringnya teman-teman ya, maksudnya di trial closing lah, dicoba. Kita lihat aja. Secara gampang adalah sebenarnya saya mau arahin, dia mau yang 3 apa 6. Jadi kan pilihannya adalah 3 atau 6, bukannya ambil apa tidak, tapi ambilnya 3 atau ambilnya 6, ambilnya 6 atau ambilnya 8. Bukan ambil atau tidak ada pilihan tidak teman-teman. Pilihannya ambil, tapi berapa? Gitu. Ya, jadi itu trial closingnya diarahinnya seperti itu. Nah nanti ya paling ada objection seperti apa baru kita lihat lagi teman-teman. Oke, nextnya. Nah ini satu lagi, ini kalau kalau yang marketnya pebisnis teman-teman ya, saya banyak yang market pebisnis, proteksi hutang usaha. Ya jadi tapi ini nggak semua bisa diterapkan teman-teman ya, maksudnya yang kita jelas-jelas tahu kalau dia punya hutang setelah kita gali gitu ya, setelah kita fact finding. Ice breakingnya tuh bicara soal bisnisnya seperti apa, lalu saya akan ngomong gitu ya, backup plan-nya tuh seperti apa. Jadi misalkan saya ketemu dengan om tante gitu ya, misalkan saya akan bilang, om tante, luar biasa ya saya lihat om dan tante membangun bisnis dari muda sepertinya hebat. Sampai hari ini bisnisnya berkembang. Ada nggak sih satu dua hal yang bisa om bagikan kepada Riko supaya kalau Riko mau bangun bisnis itu udah bisa belajar dari pengalaman om dan tante. Ya dan dari situ dia akan cerita tuh teman-teman dari awal muda dia bangun bisnis sampai dengan hari ini. Nah saat dia bercerita saya cuma mau menggali mendengar ada nggak sih kesentil ngomong hutang ya. Gampangnya adalah hutang di bank gitu misalkan. Kalau misalkan enggak, saya akan bilang, oke om tante dari tadi ceritanya luar biasa banget ya, Riko belajar banyak banget dari pengalaman om dan tante. Nah, ada satu hal yang Riko pelajarin waktu Riko kuliah S2 kemarin, itu adalah kalau kita mau mengembangkan bisnis, kita bisa lakukan dua hal. Ya, ini yang pengetahuannya Riko ya, om tante yang kemarin belajar. Yang pertama adalah semua keuntungan dimasukkan kembali menjadi modal. Nah, dengan modal yang lebih besar, diharapkan perputaran lebih besar, membuat keuntungan bisa jadi lebih besar dan bisnisnya bisa jadi lebih besar. Tapi yang terjadi adalah pengusahanya harus ikat pinggang ya, nggak bisa boros, nggak bisa ini, pokoknya semuanya untuk bisnis saja. Atau cara yang kedua adalah dengan memiliki pinjaman ya, punya hutang ya untuk leveraging, untuk diharapkan dengan pinjaman sekian bisa menghasilkan yang lebih besar. Nah, kalau misalkan ya, kan papa mama Riko juga kan dagang ya om tante ya. Tahu itu mereka tuh pakai tuh dari bank A. Nah om tante tahu nggak sih dari bank mana sih yang bunganya lebih kompetitif? Ya teman-teman itu secara tidak langsung tuh maksudnya saya mau bertanya bahwa om tante pakai pinjaman nggak sih dari bank gitu loh. Ya, tapi kan saya nggak mungkin nanya om tante pakai pinjaman nggak dari bank. Jadi saya nanya, om tante kan papa mama
pakai tuh dari bank A. Om tante tahu nggak sih? Ada nggak sih bank yang lebih kompetitif bunganya? Kalau misalkan disebut oh bank B, saya akan nanya, oh om tante pakai ya bank B, bagus ya. Berapa persen? Nanti saya sampaikan deh ke papa dan mama. Ya. Nah dari situ saya akan misalkan udah dapat teman-temannya tahu nih dia punya utang usaha, saya akan bilang, ngomong-ngomong ya om tante, kalau misalkan kan tadi ada kesinggung soal hutang usaha. Kira-kira nih, kalau dalam berbisnis punya hutang usaha, terjadi yang namanya risiko kehidupan. Om dan tante punya backup plan seperti apa? Nah dia akan bilang gitu ya, maksud Riko tuh gimana? Backup plan itu seperti apa? Saya akan bilang, kalau kita usaha, kita punya hutang di bank, kita tentunya ambil uang dari bank, kita menjaminkan sesuatu. Paling gampang adalah sertifikat. Nah, sertifikat itu sebenarnya secara tidak langsung itu sudah menjadi milik bank sampai kita bisa melunasin pinjaman tersebut. Kalau misalkan terjadi risiko kehidupan dalam artian tutup usia, menurut Om dan Tante, hutang yang ada di bank itu akan menjadi lunas atau diminta untuk segera dilunaskan. Diminta untuk segera dilunaskan. Yang berkewajiban untuk melunaskan adalah seharusnya yang meminjam, tapi yang meminjam sudah tutup usia, diberikan kepada ahli waris yang harus melunaskan. So ahli waris bukan hanya sekedar menerima warisan, tapi mereka juga harus menerima kewajiban. Nah dalam hal ini sertifikat yang awalnya mungkin om dan tante mau berikan kepada koko, kepada cici, kalau mereka tidak bisa membayar itu di bank, itu akan menjadi milik bank. So Prudential punya program ya, yang mana kalau terjadi risiko seperti itu, hutang di bank akan dilunaskan, sertifikat akan secara otomatis menjadi milik Koko dan Cici dan sudah nggak ada lagi hutang di bank. Nah hari ini Prudential punya satu program ya, bagus banget. Yang mana Om dan Tante cukup bayar 5 tahun aja. Setelah itu akan terus di cover ya, akan terus di cover sampai dengan usia 120 tahun. Nah, hebatnya setelah berjalan 25 tahun, karena Om dan Tante adalah nasabah setia Prudential, itu akan ada persentase dikembalikan berapa yang sudah disetorkan. Itu sebagai ucapan terima kasih dari Prudential karena sudah menjadi nasabah setia Prudential. Tapi yang hebatnya adalah karena di cover sampai 120 tahun, artinya di usia 119 tahun pun nih, kalau misalkan meninggal, program ini tetap bisa cair. Nah, yang jadi pertanyaan hari ini Om dan Tante mau di cover seberapa besar? Karena hari ini Prudential punya program untuk nasabah-nasabah terbaiknya, untuk nasabah-nasabah prioritasnya. Yang mana up to 30 miliar itu nggak diminta laporan keuangan segala macam, nggak dibuat ribet. Nah Om Tante, apakah kita mau proses 30 miliar? Atau Om dan Tante punya kebutuhan yang lebih dari itu? Ya, kenapa up to 30 miliar teman-teman? Nasabah prestige ya. Karena kalau saya bilang Om Tante hari ini sampai dengan 1,2 miliar tidak medical, saya diusir teman-teman. 1,2 miliar geli-geli doang biasanya buat pengusaha teman-teman ya. Jadi saya pasti ngomong angka-angkanya yang lebih besar. Nah, kenapa bisa closing gede? Karena kita berani keluarkan angka gede teman-teman. Kita lempar dulu aja angka gede. Urusan nanti turun ke atau gimana ya kita sesuaikan nantinya. Tapi kalau kita lemparnya 1,2 miliar, dilihatin oh 1,2 miliar nggak ada apa-apanya. Gitu teman-teman ya. Kira-kira seperti ini teman-teman kalau proteksi hutang usaha. Ya. Oke Pak boleh di next. Oke bentar lagi ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman aku bagi tips sedikit motivasi buat teman-teman. Motivasi juga buat Riko sih sebenarnya ya untuk terus mengejar setiap tahun. Ya Pak boleh di next. Yang pertama teman-teman find your why dulu ya. Teman-teman tahun ini goalnya apa? Kenapa mau kejar goal itu? Find dulu why-nya teman-teman. Ya, teman-teman kenapa mau promosi? Kenapa mau capai klub? Kenapa mau star club, double star club, PCC, PC kayak gitu teman-teman? Ada why-nya dong untuk siapa? Itu dulu yang pertama. Kalau teman-teman tahu why-nya, teman-teman tahu what-nya dulu kan, apa yang mau saya capai. Setelahnya tahu why-nya, kenapa saya mau capai itu. Maka jalannya itu akan lebih mudah. Ya, boleh di next. Yang kedua belief teman-teman. Ya, belief terhadap diri sendiri, belief terhadap leader, belief terhadap Prudential dulu teman-teman. Ya,
Belief terhadap diri sendiri. Kalau ada orang yang bisa mengubah hidupmu, orang itu adalah dirimu sendiri. Ya, teman-teman yakin dulu bahwa oke, tahun ini saya mau capai yang terbaik. Tapi saya yang bisa, bukan orang lain yang harus dorong saya, bukan leader yang harus dorong saya. Tapi di situ teman-teman harus percaya juga sama leader. Kalau leader bilang kamu bisa, kalau saya diri sendiri bilang saya nggak bisa, nggak akan pernah jadi. Tapi kalau leader bilang saya bisa dan saya bilang saya bisa, itu kita pasti lakukan. Ya, belief terhadap prudential. Ya, mungkin banyak ya sekarang deh prudential begini, prudential begitu. Ya, belief aja sama prudential. Ya, belief aja bahwa ya itu yang terbaik. Karena kenapa? Ya, saya selalu nurut kalau misalkan ada keraguan gitu ya. Ya, saya lihatnya kembali kepada leader saya nanya sama leader saya, "Bro, begini 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 begini." Ya, leader saya akan bilang, "Ya, lu kembali lagi belief lu seperti apa?" Biasanya jadi belief lagi. Ya, si Cassandra Farrell itu aja pernah ngomong kayak gini. Kita itu, ya leader-leader itu bukan tidak pernah kecewa dengan prudential, bukan. Tapi bagaimana respon saya as a leader terhadap kekecewaan itu. Kecewa 3 hari sampai seminggu cukup, setelah itu bagaimana saya respon kembali. Percaya bahwa ya itu keputusan yang terbaik. Gitu. Tapi apakah tidak pernah kecewa? Bohong. Kalau tidak pernah kecewa itu bohong. Kenapa? Sifat dasar manusia teman-teman. Tapi kembali lagi ya, kuncinya adalah bagaimana kita mengelola itu. Kalau diri saya sendiri nggak bisa kelola, saya cari leader saya. Biasanya seperti itu teman-teman. Ya, saya punya klaim, ada yang mandek dikit. Ya, kecewa nggak dikit? Ada kecewa. Ya, bukannya nggak dibayar, bukan mandek aja lama. Cuman kita itu jadinya karena dikejar-kejar nasabah, jadi stres sendiri kan teman-teman ya, kadang ya. Di situ kalau itu saya nggak mau stres sendiri, saya berbagi dengan leader saya. Ya, saya cari leader saya bilang kok klaim gua tuh gini 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 gini. Ya leader cuma bilang, lu percaya aja, ini klaim kita akan beresin. Ya, ini klaim pasti kita beresin, tapi ada action teman-teman. Dibayarin nggak? Dibayarin 100% teman-teman. Ya, so itu dulu bagaimana kita kelola kekecewaan kita, bagaimana kita kelola beliefnya kita. Ya, yang ketiga, boleh di next Pak. Action. Ya, boleh dikeluarin aja Pak. Action bagaimana kita fokus. Ya, bagaimana kita fokus, stay with your goals, dan selalu berpikiran yang positif teman-teman. Boleh di next Pak. Action ya, yang pertama fokus. Bagaimana kita time managementnya seperti apa. Ya, planningnya seperti apa yang menjadi prioritasnya kita. Tahun ini goalnya saya apa? Ya saya harus prioritasin, jangan prioritas hal yang lain. Ya, bagaimana pokoknya kita lihat semuanya teman-temannya, ada reminder sampai dengan bagaimana kita mengkontrol itu teman-teman. Nextnya, boleh dikeluarin aja Pak. Stay with your goals. Ya bagaimana kita tetap pada goal kita. Kayak tadi ya teman-teman saya selalu bilang, kalau misalkan saya udah kasih deadline, goal saya adalah ini. Lalu saya belum capai, saya nggak akan turunkan teman-teman. Saya akan tetap kejar. Tapi kalau misalkan sampai deadline ternyata goalnya udah tercapai lebih cepat, maka dinaikkan lagi. So stay with your goals atau selalu naikkan teman-teman goalnya. Jangan pernah diturunkan. Ya, kenapa kayak gitu? Teman-teman, goal itu mungkin ya hari ini teman-teman goalnya itu di bisnis prudential tuh sudah dikonversi jadi apa? Jadi Star Club, Double Star Club, PCC, promosi. Tapi goal yang sesungguhnya apa sih teman-teman? Bisa jadi itu adalah goal keluarga kita. Impian orang-orang yang kita sayangin. Ya, mungkin goalnya mau anak-anak sekolah di luar negeri. Mau anak-anak keluarga bisa jalan-jalan ke luar negeri. Mau orang tua bagi teman-teman yang muslim. Mungkin mau orang tuanya bisa naik haji, bisa umroh. Ya, untuk anak-anak, untuk keluarga bisa punya rumah yang bagus. Nah, semuanya itu butuh uang. That's why dikonversi menjadi bisnis prudential. Yang mana teman-teman di bisnis prudensial ya harus capai apa Star Club, Double Star Club, PCC, promosi, kembangin tim, mempromosikan yang kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman hari ini berhenti ya, bilang aduh goal saya masih jauh. Artinya teman-teman bukan hanya berhenti, bukan hanya kehilangan Star Clubnya, bukan hanya kehilangan promosinya, tapi teman-teman kehilangan ya itu yang tadi. Anak mau sekolah di luar negeri, orang tua mau umroh. Kayak gitu teman-teman. Ya, teman-teman berbicara tentang stay with your goals ya. Saya paling senang bawa cerita ini teman-teman.
Banyak yang nanya gitu ya, banyak yang nanya, kok Riko kuliah S2? Padahal join Prudential itu sebelum lulus S1. Ya, saya join Prudential sebelum lulus S1, tapi kok masih lanjut S2. Ya, makanya kenapa saya punya gelar ada MM teman-teman di belakangnya. Teman-teman, dari dulu waktu saya kecil ya, mama saya tuh selalu bilang, kalian anak-anak kalau bisa sekolah setinggi mungkin. Kalau bisa minimal lulus S2. Karena mama itu dulu hanya SD kelas 2. Ya, karena orang tua tidak mampu. So kalian sekolah setinggi mungkin. So teman-teman itu sudah tertanam di kepala saya bahwa bagaimanapun saya harus lulus S2, minimal S2. Nah, diperkuat lagi teman-teman ya. Waktu saya lulus S1 ada anak BINUS nggak di sini? Banyak ya anak BINUS ya. Suhu saya anak BINUS juga nih. Nah, teman-teman, di BINUS itu ya, kalau pas acara wisudaan itu kan biasanya ada dipanggil naik ke atas panggung. Nah, yang naik ke atas panggung itu adalah mereka yang punya IPK 3,91. Tapi teman-teman lihat tadi IPK saya berapa? Yang S1 3,90. So saya kurang 0,01 untuk naik ke atas panggung, teman-teman. Ya. Walaupun di situ saya lulusan terbaik di fakultas, lulusan terbaik di jurusan, di fakultas lah teman-teman. Ya, lulusan terbaik di fakultas tapi nggak naik panggung juga. Karena syaratnya harus 3,91. Begitu selesai acara wisudaan, ketemu ya, biasa kan wisudawan dengan orang tua dipisah kan. Begitu ketemu mama saya bilang, kok tadi ada yang naik panggung, kok kita nggak naik panggung? Wah teman-teman, jeleknya tuh di mana-mana teman-teman ya. Dan di situ saya bilang, iya mah, kurang 0,01. Tapi nggak apa-apa mama jangan khawatir, papa jangan khawatir. Di wisuda S2 saya pastikan kita naik panggung. Nah teman-teman, that's why kenapa waktu lulus S2 ya, saya nggak cuma mau pastikan bahwa kita naik panggung, tapi saya mau pastikan bahwa kita dipanggil paling pertama. Kenapa? Makanya saya lulusnya 4,0 teman-teman. Karena saya jelas goalnya apa. Itu teman-teman ya, goalnya adalah goal untuk orang yang kita sayangin. Itu dulu teman-teman. So dengan begitu kita akan selalu stay dengan goal kita. Kita nggak akan pernah lari dari goal kita. Pokoknya belum tercapai, akan saya kejar terus itu goal. Ya, oke, next Pak. Always be positive, ya. Selalu berpikiran positif aja teman-teman. Pokoknya ada berita apa ya, positif dulu aja. Konfirmasi ntar sama leader gitu. Jangan kita dengar berita negatif dari orang lain. Ya, oke. Next aja Pak. Dan yang terakhir adalah berdoa teman-teman. Ya, doa tanpa usaha itu bohong teman-teman. Kita cuma minta-minta sama Tuhan tapi kita nggak melakukan apa-apa. Tapi sama halnya teman-teman, kita usaha terus tapi kita nggak berdoa, sombong teman-teman. Tuhan nggak akan kasih juga. Kita percaya aja. Ya, oke. Nextnya ini kata Jack Ma teman-teman ya. Apa yang Anda punya sekarang tidak diputuskan hari kemarin, tapi diputuskan 15 tahun yang lalu usaha Anda. Ya, jadi 15 tahun kemudian hidup Anda dibuat berdasarkan keputusan hari ini. Teman-teman, sama halnya ya, hari ini sudah tanggal 27 April, sudah hampir 4 bulan berjalan, sepertiga tahun sudah berjalan. Apa yang teman-teman capai sampai dengan tanggal 27 April ini, itu tidak akan menentukan tanggal 31 Desember teman-teman. Ya, nggak akan menentukan tanggal 31 Desember. Tetapi apa yang teman-teman putuskan lakukan dari tanggal 27 April ini yang akan menentukan tanggal 31 Desember nanti jadinya seperti apa. Ya, next Pak. Di next aja, keluarin stop. Oke teman-teman, ini adalah waktu saya ikutin acara MDRT Experience di Makau tahun kemarin. Ya, jadi tahun kemarin di bulan Mei tahun 2023 lagi ikut acara gitu ya, terus kan banyak booth-nya. Nah, begitu saya lewatin satu booth, ya saya lewatin satu booth tulisannya TOT. Ya, saya iseng aja, saya ngomong kayak gini ke teman saya. Ya, saya bilang, lu tolong dong fotoin gua. Ya, gua mau foto di booth TOT. Ya, setelah foto ada di handphone saya, galau banget teman-teman. Mau saya post nggak? Mau saya post nggak? Mau saya post nggak? Dan saya beranikan diri untuk post. Kalau teman-teman lihat tanggal postnya adalah tanggal 22 Mei. Ya, tanggal 22 Mei tahun 2023. Dan saya bilang kayak gini, top of the table
2021 ya, yang lalu teman-teman, atas pencapaian 2020, and brave enough to dream for top of the table 2024, which is tahun ini teman-teman, atas pencapaian tahun kemarin. Ya, saya postnya di 22 Mei teman-teman. Pak boleh di next? Dalam kondisi saat itu saya belum MDRT, karena saya MDRT-nya di Juni 2023 teman-teman. Tapi saya beranikan diri dulu aja ngomong. Ya, nah tapi karena saya udah putuskan teman-teman, ya saya harus lakukan itu. Ya, saya kejar teman-teman di Juni MDRT, lalu nextnya COT-nya saya tutup di September teman-teman. Ya, dan saya masih berjuang lagi teman-teman. Saya mikir, wah ini kejadiannya sama seperti 2020. Ya, di September saya COT, saya masih harus kejar lagi, tapi angkanya jauh lebih tinggi teman-teman. Yang dulu 2,7, yang ini 3,5 teman-teman. Ya, dan puji Tuhan teman-teman, pokoknya karena saya tahu goalnya apa, saya tahu maunya saya apa, saya doakan dan saya lakukan. Puji Tuhan teman-teman, saya tutup di tanggal 28 Desember dengan top of the table teman-teman. Ya, so kata-kata Jack Ma tadi benar teman-teman ya. Apa yang terjadi sampai dengan hari ini tuh enggak akan menentukan tanggal 31 Desember teman-teman. Tapi sejak keputusan saya 22 Mei itu, saya bilang saya mau TOT, saya lakukan teman-teman sampai dengan akhir tahun dan saya tutup di 28 Desember itu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman sharing dari saya. Doa saya semoga semua goal yang teman-teman kejar tahun ini semuanya bisa tercapai. Sampai jumpa teman-teman di Vienna dan Praha. Sukses untuk kita semua. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely. Ya. Nah kok saking kita terpukaunya dengan prestasi dan juga Koko punya ini, kita open Q&A ya teman-teman ya. Oke, kita mungkin punya 1-2 pertanyaan untuk Rico. Rico masih oke stay untuk the longer 5 or 10 minutes? Oke, mungkin oke ada Simon di belakang. Rico, gue boleh tahu lu punya nasabah berapa banyak Rico? Total nasabah lebih kurang 150 ke atas kok, nggak sampai 200. Wow, nasabah lu sangat sedikit sekali sebenarnya ya. Untuk rentang waktu setahun rata-rata lu punya nasabah berapa? 30-an. 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 30. Rata-rata premi berapa? Rata-rata premi 100 sampai 200. 100 sampai 200 juta API. Teman-teman, beliau cuma punya 30 nasabah setahun, tapi rata-rata preminya masuknya itu 100 sampai 200 juta per case. Ya. Ya, jadi sebenarnya apa yang Rico lakukan, beliau udah sharing kepada kita. Kalau gua boleh simpulkan Rico, yang lu lakukan lu hanya berani sebut angka besar, betul? Betul? Betul kok. Betul? Dari tadi kalau teman-teman lihat ya, bagaimana beliau membuka pikiran nasabah dan kemudian sebutnya angka besar. Sebutnya uang pertanggungan yang besar. Rata-rata uang pertanggungan berapa yang lu jual, Rico? Paling minim tuh selalu ambil pasti yang batas non-med 8M dulu kok. Tapi banyak yang lebih dari itu. Nanti udah 8M. medical ya 15M, 18M. 15M, 18M, teman-teman ya. Jadi bukan UP 1M ataupun 500 juta ya. Karena rata-rata nasabah itu mampu, tetapi karena kitanya menjual kecil, dia closingnya juga kecil. Ya. Oke, Rico mau tanya lagi satu hari lu ketemu berapa orang? Untuk 30 nasabah itu yang lu dapat setahun, berapa banyak lu prospek, lu ada datanya? Rata-rata kok ya, Rata-rata. rata-rata ya 2 sampai 3 orang. Rata-rata 2 sampai 3 orang Per hari. per hari. Jadi setiap hari Kalaupun nggak bisa ketemu kok, gue lakukan tuh via DM IG tuh sapa-sapa. Bagaimana lu bisa mencari orang-orang yang punya kemampuan untuk beli polis 1 tahun 100 juta, berarti mereka bayar premi itu 10 sampai 20 juta. 10 sampai 20 juta sebulan. Sebulan. Betul? Bagaimana mencari orang-orang kaya tersebut yang memiliki kemampuan tersebut? By referensi atau personal observation atau apapun? Oke, ini cerita lagi kok ya. Boleh. Oke, jadi gini teman-teman, saya waktu memulai dulu ya di bisnis, maksudnya saya mulai bisnis prudensial kok ya. Itu kan masih seusia saya. Jadi Ya. teman-teman saya ini sebenarnya orang-orang mampu semuanya, tapi bisnis itu dipegang sama orang tuanya. Hari ini terjadi pergeseran di mana usia 30-an tahun mereka yang pegang bisnis orang tua. Jadi satu sumber marketnya kebanyakan dari situ. Teman-teman lama semuanya, tapi yang sudah pegang duit. Itu dulu yang pertama kok. Yang kedua referensi. Ya tadi udah sempat cerita juga Ci ya, kita di lift. Referensi itu saya dapatnya dari gini. Saya kenal dengan Koheri gitu ya. Nah pernah nih misalkan saya buat janji sama Koheri.
bro lu di mana? Oh gue lagi di ini nih, oh gue lagi deket-deket daerah situ nih, ketemu yuk. Oh bentar, gue tapi ada ketemu teman gue dulu ya, misalkan si Koheri ngomong ya, ada ketemu teman. Oh lu ketemu teman lu jam berapa? Gue ketemu teman gue ya jam 5-an lah, paling selesai jam 7, lu datang jam 7 aja. Saya nggak datang jam 7 teman-teman, saya datang jam 6. Oh, dia masih sama Dia masih temennya. sama temennya. Akhirnya saya datang, lu di mana? Begitu udah sampai ya, lu di mana? Gue di ini. Ya, kan dia bilang di mana gitu kan, di tempat A. Akhirnya saya samperin, saya bilang, sorry gue datang lebih dulu, gue titip tas dulu. Gue dulu dong, gue ke toilet bentar ya. Ya udah sampai saya titip, saya mikir ya udahlah, sekalian saya datang lagi balik, saya kenalan. Oke. Gitu kok. Jadi besok ya saya nggak tahu sebenarnya dia ketemunya siapa, backgroundnya seperti apa, tapi ada peluang lah di situ setidaknya. Oke, minimal temannya itu tanya, ini siapa yang lu mau ajak ketemu? Ya bisa jadi kayak gitu kok. Mungkin Oke. ditanya kan, oh ada janji lagi, yes, iya. Tapi kan saya udah ketemu, udah kenalan. Yang pasti saya langsung kenalan dengan dia. Begitu kenalan, besok saya bilang lagi gitu ya. Temen lu yang kemarin itu, ngopi misalkan besok lagi ngopi ya. Ngopi yuk gitu. Temen lu yang kemarin itu ajakin aja sekalian ngopi. Garing banget ngopi berdua gitu misalkan kok. Udah ajakin lagi. Itulah cara lu mendapatkan referral yang Referensi. oke. Oke. Good, boleh tepuk tangan teman-teman, bisa dipakai? Bisa dipakai ya. Ini satu tips, satu trik yang luar biasa, bahkan gue belum pernah pakai ya. Lu punya janji, orangnya udah ada janji, bisa datang lebih pagi untuk kenal orang tersebut. Oke, silakan Simon di belakang. Ya, bro, ini kalau yang follow IG-nya beliau ini katanya di FP1 disebutnya kan anak ajaib ya kan? Ya. Ya kan? Nah, lu tuh paling banyak jualan produknya apa? Kalau kan berarti kan level market lu kebanyakan berarti kan nasabahnya middle up, bahkan mungkin kebanyakan up ya. Kebanyakan produk yang lu jual tuh apa ya bro? Oke, dari 2020 ya. Karena itu kan paling banyak dari 2020 itu PCB. PCB Dulu ya? dengan Pro Warisan di-combine. Cuman Pro Warisan udah take out, sekarang saya combine PCB dan Pro Anugrah. Gitu. Jadi jual sakit kritis dan UP sakit kritis dan meninggal. UP aja. Dan Intinya UP. itu. Kesehatan sih saya udah enggak. Kesehatan seperti tadi saya Oh, bilang, semuanya saya rekrut kalau kesehatan. Oke. Nah, gue dengar info yang beredar di dunia liar nih katanya kan. Lu katanya tuh jago jualan peru cerah katanya. Oke. Katanya nih beliau nih kalau sekedar informasi bisa jualan satu peru cerah tuh bisa api itu 300 juta. Ya, kemarin 200 juta, bener ya? Iya. Nah, gue tuh suka agak bingung padahal peru cerah itu kan secara returnnya kan sebenarnya Kecil. kecil ya. Yes. Nah, bagaimana lu bisa meyakinkan nasabah, lu bisa dia closing itu 200 juta, 300 juta seperti itu, satu case itu perlu cerah tuh, boleh gak kasih tips dan trik ke kita-kita supaya mungkin kita juga bisa praktekin. Thank you. Kalau untuk peru cerah itu ya, untuk peru cerah itu kita pastiin dulu yang pertama adalah marketnya itu punya uang. Ya, kalau misalkan dia bilang saya mau buka peru cerah, gue punya budget 1 juta sebulan, 2 juta sebulan, itu saya mundur teman-teman. Ketimbang lu alokasiin 1 juta 2 juta sebulan ke peru cerah, mending lu buka PCB atau Pro Anugrah. Tetapi kalau misalkan saya tahu nih market si nasabah ini dia sudah punya PCB lah sama gua, udah punya UP sama gua, baru saya akan masuk ke peru cerah. Karena saya tahu bahwa ya udah dananya dia itu ada gitu. Nah, apa yang saya lakukan kalau misalkan peru cerah ya teman-teman ya, yang pasti saya akan ini dulu nih, fact finding dulu usia anaknya berapa, kita hitung bersama pakai time value of money teman-teman. Ya, kita hitung bersama pakai time value of money ya. Lanjut ya. Jadi gini teman-teman, misalkan ya kita ngobrol, halo bro, halo Ko, lebih enak Ko gitu ya. Ko, kalau boleh tahu ya, Ko Kenso berarti kan siap-siap untuk kuliah dong Ko ya. Nah, dari Koko sendiri tentunya ada dong mempersiapkan untuk dana pendidikan Kenso nih Ko. Tapi Ko, kalau untuk pendidikan ya, Koko tahu sendiri kan, hari ini kita sekolah gitu ya. Yang lalu saya sekolah, saya ingat banget ya, Riko ingat banget. Beberapa tahun ya, 15 tahun lalu ya waktu SMP ya, bayar uang sekolah itu per bulan itu 100.000 SMP loh. Tetapi hari ini ponakannya Riko kok, itu di TK, di SD aja, bulanannya ada yang 1,5 juta. Nah, itu yang namanya terjadi inflasi biaya pendidikan nih kok. So, hari ini kok kita tahu ya, Kenso umurnya berapa nih kok? 3 tahun ya kok ya? Oke, 3 tahun. Kenso nanti siap kuliah di usia 18 tahun dong ya kok? Nah, 15 tahun lagi nih, Kenso akan kuliah. 15 tahun. Dari situ kok yang tadi Riko bilang, tentunya dana pendidikan di usia sekarang, contoh kita ngomong deh,
Koko mau kuliahin Kenso. Kenso kuliahnya di Australia. Ya kita ngomong kuliahnya di Australia deh. Di Australia hari ini ya, hari ini per tahun itu sekitar 500 juta. Ya. Jadi kalau dalam 4 tahun kita bilanglah sekitar 2 miliar. Ya, karena 500 juta per tahun ya, 4 tahun adalah 2 miliar. Nah, yang tadi kok apakah 2 miliar ini hari ini sama dengan 2 miliar 18 tahun lagi? Tentunya tidak sama. Ya. Oleh karenanya Koko harus tahu dulu nilai 2 miliar di tahun 2024 dengan nilai 2 miliar di tahun 2039 which is 15 tahun lagi itu berapa besarnya? Ambil handphone, pakai kalkulator, TVM teman-teman ya. Kita masukkan aja dengan ininya 15 tahun ya teman-teman ya, 15 tahun berarti kan kita masukin tuh N-nya 15. Lalu kita pakai interestnya tuh rata-rata ya, saya selalu pakai 10% aja deh. Intinya saya pakai 10%, kalau dia punya data yang lain gak apa-apa deh keluarin datanya kita hitung. Kalau dia gak punya data, saya keluarinnya adalah yang 10%. Lalu present value-nya isi 2 miliar, kalau saya tidak salah hitung teman-teman, di future value-nya itu harusnya dapat 7,6 miliar. Harusnya. Ya, kalau saya tidak salah hitung dapatnya 7,6 miliar. Tapi teman-teman boleh hitung nanti ya, intinya teman-teman tahu rumusnya untuk masukin. Nah, Koko sekarang tahu dong bahwa saat Kenso kuliah nanti di tahun 2039 itu butuh dana 7,6 miliar kok. Nah, saya yakin Koko mulai dari sekarang nih ya, Koko itu mulai menabung nih kok. Terus-terusan nih menabung ya. Setiap tahun untuk mempersiapkan dana pendidikan Kenso. Tapi kok yang jadi pertanyaan adalah ada nggak sih kok jaminan bahwa di masa Koko menabung ini risiko yang namanya risiko meninggal dunia, sakit kritis, atau cacat tetap total itu tidak mungkin terjadi. Nggak ada garansi dong ya kok. Otomatis berarti risiko ini bisa kapan saja terjadi. So hari ini Prudential punya program yang mana kalau misalkan dalam masa Koko menabung untuk pendidikan Kenso terjadi risiko yang tadi Riko sebutkan, maka 7,6 miliar ini akan tetap tersedia. Tetapi kalau misalkan Koko tetap menabung dan tidak terjadi risiko, puji Tuhan 7,6 miliarnya pun tetap Koko tabung. Itu. Nah, kok kita hitung bersama ya kok. Kalau misalkan untuk membentuk 7,6 miliar ini, Koko perlu sisihkan berapa nih setiap bulan atau setiap tahun. Gitu. Nah, misalkan kita udah hitung ya teman-teman ya, kita hitung masukkan ke ilustrasi ya, masukkan ke ilustrasi. Ini kan 15 tahun, tergantung nih teman-teman. Teman-teman boleh pilih, misalkan di ilustrasi teman-teman ambil masa tunggunya yang 15 tahun. Ya, teman-teman ambil masa tunggu 15 tahun. Kalau masa tunggu 15 tahun itu mempengaruhi ininya teman-teman, pencairan dananya ya. Yang masa tunggu 15 tahun pencairan dananya teman-teman tahu ya, 7,6 miliar ini teman-teman bagi 84. Kenapa 84? Karena program Prucerahnya kita ya, program Prucerahnya kita yang sekali cair itu kan ada yang 30, ada yang 36. Kalau masa tunggunya lebih dari 10 tahun, itu dia 36 kali teman-teman. Jadi misalkan teman-teman isi ya, dananya setiap bulan cair 100 juta gitu ya. Setiap bulan cair 100 juta. Maka yang cair pertama kali setelah masa tunggu selesai itu adalah 3,6 miliar. Kalau ambil masa tunggu 15 tahun. Setelah itu kan 4 kali 12 bulan ya. 4 tahun selama 4 tahun setiap bulan gitu loh. Selama 4 tahun setiap bulan. So kalau di total 36 dan 48 kali. Nah ini di total adalah 84 kali. 7,6 miliar ini teman-teman bagi 84. Itu yang diisi di program Prucerah. Berapa dana yang mau keluar kan cuman isi itu doang kan programnya kan. Nah itu yang keluarnya itu teman-teman. Nanti begitu muncul angkanya, preminya muncul, biasanya fantastis. Dia akan mundur nih, gitu ya. Nah, untuk preminya sendiri teman-teman misalkan ya, preminya dia rasa gede. Let's say preminya
setahun misalkan muncul setahun adalah 800 juta. Ini kira-kira teman-teman ya. Dia akan bilang, wah gila, gue sisihin 800 juta per tahun, gede banget gitu. Sedangkan asuransi yang gue beli aja preminya cuma berapa tuh? 300 sekian gitu ya misalkan ya. Ini 800 lagi yang baru. Nah kok oleh karenanya ini masuk yang berikutnya teman-teman. Oleh karenanya sebenarnya Koko tahu bahwa hari ini untuk menyiapkan dana pendidikan ini adalah realita yang terjadi kok. Kalau Koko tidak siapkan dari sekarang, kapan lagi mau disiapkan? Cuman saya yakin ya, Koko itu mempersiapkan dana pendidikan itu pasti udah punya nih masing-masing gitu ya, ada plannya sendiri. Idealnya kok sebenarnya adalah Koko harus tahu konsep 30, 40, 30. Ya, 30% itu adalah di instrumen yang konservatif. 40% itu yang moderat. Dan 30%-nya lagi adalah yang agresif. Nah, yang konservatif itu seperti apa sih kok? Deposito, kayak gitu-gitu kok. Ya, kalau misalkan yang moderat, misalkan Koko pakai yang obligasi, reksadana, tapi yang moderat, carinya yang moderat gitu ya. Nah, yang agresif paling gampang kalau Koko adalah suka main saham. Yang dua ini kok, 70%-nya saya yakin Koko jagonya. Saya yakin Koko jagonya. Ya, saya yakin yang 20% ini Koko ngerti ataupun Koko punya manajer investasinya sendiri. Nah, yang saya mau bahas adalah yang 30% ini kok. Yang mana ketimbang ditaruh deposito, kalau terjadi risiko, stop. Dan Koko kalau mau deposito harus langsung taruh duit segopok-gopok dong. Kalau Koko pakai tabungan berjangka, modelannya seperti ini. Tapi kalau terjadi risiko, tabungan berjangkanya stop. Nah, di Prucerah, programnya Prudential, terjadi risiko, tidak stop, akan terus dilanjutin sampai terkumpul. Nah, Koko cukup siapin ini, kita buletin ya kok 8M. 8M 30%-nya ya sekitar 2,5 miliar lah. Kita hitung ya kok kalau 2,5 miliar, berapa yang harus Koko sisihkan. Jadi jadinya lebih kecil, kemungkinan preminya yang 800 ya turun jadi 200-an. Ambil nggak? Ambil. Gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. 30% tetap besar. 30% pun tetap besar sih kok. Oke, silakan Las. Bro Riko, kan lu umur sekarang baru 33 ya? Iya kok. Bener ya? Iya kok. Tadi gua hampir salah, gua pikir 28. Untuk umur lu yang umur 33 dengan pencapaian lu sekarang ini, berapa income lu per bulan bro? Boleh sharing gak sama kita? Usia 33 nih ya teman-teman ya, usia 33 nih ya. Pasti malu lah, masih jauh lah di bawah Koheril lah. Gue udah lebih tua, gue udah 20 tahun. Dari pelaporan SPT yang terakhir ya kok. Kemarin gue lapor 2,5 miliar, ya 200-an lah berarti sebulan. Wis, 200 jutaan. Sebulan. Oke, not bad for beginner. Boleh aplaus yang meriah untuk Riko Lisarip dan kita boleh panggilkan silakan Wenson, Harry, Richard untuk maju ke depan kasih apresiasi pada speaker kita. MC. Oke, teman-teman kita boleh foto bersama, kita boleh maju ke depan teman-teman, kita foto bersama speaker. Oke, Ayo semua banget berdiri yuk. kita boleh maju ke depan. Yuk. Semua banget berdiri boleh maju ke depan. Come back swinging. It's hard to break me, but to be what doesn't kill you makes you stronger. Ya, thank you ya Riko ya. Oke. Oke teman-teman, kita masih ada pengumuman sebelum kita pulang, jangan kemana-mana dulu. Oke, kita mulai ada pengumuman. Hari ini kita belajar banyak ya. Banget ya. Oke, Hari Senin kita ada M3,
yang akan Bawakan oleh Bapak CEO kita ya, oleh Koko Handoko. Handoko. Jam Oke, jadi 10 ya guys. betul, kalau teman-teman nggak tahu backgroundnya Ko Handoko ini luar biasa ya, dari Ya. fresh graduate sampai sekarang selalu cetak Prestasi, cetak rekor ya, prestasi ya. Jadi bagi teman-teman yang besok jam 10 pagi bisa datang ke kantor, wajib langsung datang ke kantor ya. Hari Pak Leo Senin ya. Betul, Ya. hari Senin pagi jam 10.